Pada saat ini, puluhan biksu Jindan tiba-tiba muncul di luar istana, berdiri di atas awan dan menatap gerbang istana dengan tatapan tajam. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya itu jika digabungkan hampir memiliki kekuatan untuk membasmi, yang membuat orang merasa takut. Di sisi lain, naga merah tidak kenal takut. Ia mengangkat lehernya dan meraung, matanya penuh dengan pertumpahan darah. Ia berjaga di depan istana, menatap sekelompok orang, siap menerkam mereka dan bertarung kapan saja. Apakah semua master dari klan utama sudah datang? Fang Xing melihatnya dan hendak bergegas keluar untuk memamerkan kekuatannya, tetapi sekarang dia menolak untuk keluar apapun yang terjadi. Ada terlalu banyak master. Ada lebih dari 10 kultivator Jin dan Mahayana saja. Ditambah dengan kultivator Jindan yang tak terhitung jumlahnya. Dia menduga bahwa setidaknya 2/3 master di Guiksu telah datang ke sini. Menghadapi begitu banyak master, sejujurnya, bahkan dengan perlindungan naga merah, dia sama sekali tidak merasa aman. Mereka mungkin akan segera menangkapnya jika mereka menemukan kesempatan. Orang-orang ini terbagi menjadi 4 kelompok besar. 3 kelompok pertama adalah klan penjinak binatang, klan pemuja bulan, dan klan pembawa langit. Setiap kelompok memiliki 3 pemimpin kultivator agung Jindan, dan mereka dipimpin oleh lebih dari 30 kultivator agung Jindan. Selain 3 kelompok besar ini, ada kelompok lain, yang merupakan aliansi klan kecil lainnya dan hantu pengembara di Guiksu. Kelompok ini juga dapat dianggap sebagai kelompok besar. Di antara mereka, terdapat 3 kultivator Jin dan Mahayana, serta lebih dari 50 kultivator Jindan dari berbagai alam, semuanya cukup kuat. Setelah pertemuan Seng Xiantai, semua klan menerima berita bahwa pewaris klan Sunlong telah muncul, jadi mereka segera mengirim pesan ke klan mereka sendiri dan memimpin para master di klan untuk datang. Hasilnya, jumlah master di Seng Xiantai meningkat lebih dari 4 atau 5 kali lipat. Saat ini, semua pemimpin dari masing-masing suku telah dikirim. Setiap suku hanya meninggalkan 1 atau 2 kultivator Jin dan Mahayana untuk menjaga suku, dan sisanya sudah datang. Fang Xing bahkan merasa agak beruntung karena telah menculik Magu tepat waktu. Jika saja ia sedikit ragu saat itu, ketika begitu banyak master bersatu, ia dan Cilong tidak akan mampu membuat keributan apapun meskipun mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Ketika ia masih kecil, pamannya mengatakan kepadanya bahwa jika ia ingin merampok karavan, ia harus melakukannya segera dan mendahului karavan lainnya. Ternyata itu benar. Penguasa naga merah, silakan keluar dan ngobrol. Di perkemahan Feng Tian, seorang kultivator tua dengan bintik-bintik ungu di seluruh wajahnya berteriak dengan suara berat dan tatapan menyeramkan di matanya. Di antara 3 ahli ramuan emas agung dari klan Feng Tian, dia berdiri di tengah. Tampaknya statusnya bahkan lebih tinggi daripada tetua agung Fang Zheng. Tidak, Fang Xing bersembunyi di istana, memegang tong besar di depannya. Cilong juga berdiri di depan tong itu dan berteriak, aku tidak akan pergi bahkan jika kau membasmiku. Jika kau ingin bicara, bicara saja. Jika kau berani masuk, aku akan menghancurkan tong itu dan membasmi wanita ini, dan kita semua akan berpisah. Hehehe, teman kecil, jangan terlalu impulsif. Jika kau menyakiti kehidupan prima, aku akan memberimu pelajaran. Belum lagi aku akan menangkapmu, seekor serangga besar, dan merebusmu menjadi panci sup, bahkan kulitmu yang halus dan dagingmu yang lembut akan lezat jika dikukus dan dicampur dengan cuka. Di dalam klan Baiyue, seorang wanita tua gemuk dengan rok merah muda dengan punggung bungkuk tertawa muram. Dia benar-benar berani mengancamku. Aku mengambil risiko menangkap Magu. Bukankah itu hanya untuk menghindari ancaman? Fang Xing tiba-tiba marah, melompat-lompat dan berteriak, bodoh amat John denganmu, wanita tua. Kamu sudah sangat tua dan masih mengenakan rok merah muda. Kamu seharusnya memiliki kesadaran diri. Siapa yang bisa marah ketika melihat penampilanmu yang menjijikkan? Sudah kubilang, aku tidak akan keluar. Jika kamu punya nyali, masuklah. Jika kamu berani menyentuh guk-guk besarku, aku akan langsung mencekikmu sampai mati. Berani. Wajah wanita tua itu membiru setelah dimarahi oleh Fang Xing. Dia membanting tongkat kepala naga di tangannya ke awan dengan suara keras. Langit dan bumi menjadi gelap. Di hari yang cerah, cahaya bulan yang tak berujung muncul, dan kupu-kupu berkumpul di udara satu demi satu. Mereka menutupi langit dan terbang menuju gerbang istana. Kupu-kupu itu menunjuk ke Fang Xing, yang setengah kepalanya mencuat dari gerbang istana. Otang pembawa sial, kau pikir aku tidak berani? Fang Xing sangat marah. Dia mengambil toples besar itu dengan satu tangan dan mencekik leher Magu dengan tangan lainnya. Adapun wanita tua itu, matanya dipenuhi dengan niat yang mengerikan, dan dia tidak menunjukkan niat untuk mengambil kembali kekuatan gaibnya. Tampaknya dia ingin bersaing dengan Fang Xing sampai akhir. Melihat rok kupu-kupu terbang mendekat, naga merah itu meregangkan lehernya dan meraung, seolah hendak menerkam. Fang Xing tiba-tiba mencengkeram leher Magu di dalam toples dan mengangkatnya setengah jalan. Ada aura pembasmi di tubuh kecilnya,
dan dia tidak bergerak atau goyah, tanpa ada niat untuk berkompromi. Nenek Yao, tenanglah. Anak ini benar-benar berani membasmi seseorang. Tetua Linglong yang berdiri di samping wanita tua gemuk itu terkejut dan buru-buru menghampirinya lalu berbisik balik. Seorang pria parubaya berambut panjang dari klan penjinak binatang juga berbicara dengan lembut, "Senior Yao, tolong singkirkan kekuatan sihirmu." Wanita tua gemuk itu tidak melihat ke arah Linglong, tetapi menatap pria parubaya berambut panjang, dan berkata dengan muram, "Apakah kamu benar-benar berpikir dia berani bertarung sampai mati?" Pria parubaya itu berkata dengan tenang, "Kita tidak mampu mengambil risiko ini." Wanita tua gemuk itu langsung berhenti bicara. Kata-kata pria parubaya itu, "Aku tidak sanggup bertaruh," sudah memperjelas situasi saat ini. Dia menatap Fang Xing dengan muram untuk waktu yang lama, lalu berhenti dengan tongkat berkepala naganya. Bayangan kupu-kupu di langit menghilang ke udara tipis, dan dunia kembali ke penampilannya yang cerah. Para kultivator di sekitar semuanya menghela napas lega pada saat yang sama. Mereka tentu tahu bahwa wanita tua gemuk itu ingin menguji keberanian Fang Xing untuk melihat apakah ada kesempatan untuk membawa magu kembali. Namun, setelah menyaksikan adegan di mana Fang Xing mengangkat cermin dan membakar magu sampai mati, mereka benar-benar khawatir bahwa wanita tua itu akan mendorong Fang Xing terlalu jauh dan mencekik magu sampai mati, membawa serta keinginan mereka untuk meninggalkan Guiksu bersamanya. Mereka benar-benar percaya bahwa Fang Xing dapat melakukannya. "Rekan Taoisku, bahkan jika kau bersikeras untuk menemui jalan buntu dengan kami, itu tidak akan membantu." Melihat September yang semakin dekat, hari ketika Grid Array dari Istana Dao tertinggi akan diaktifkan sepenuhnya semakin dekat. Dalam perjalanan ke Guiksu, kita tidak tahu bahaya apa yang akan ada. Bukan ide yang baik bagi kita untuk menunda di sini. Aku mendengar dari yang lain bahwa kau juga berencana untuk pergi jauh ke Guiksu. Mengapa kita tidak berangkat lebih awal? Di dalam aliansi klan kecil, seorang lelaki tua dengan wajah ramah berdiri dan menyapa Fang Xing sambil tersenyum. Fang Xing memutar matanya dan mengumpat, "Bodoh amat John denganmu, dasar orang menyebalkan tua. Kau terlihat seperti orang jahat dengan senyum di wajahmu itu. Jauhi aku. Apa kau pikir tuan mudamu tidak tahu bahwa waktu sudah hampir habis? Apa kau perlu aku memberi tahumu? Wanita di tanganku ini telah mengatakan bahwa setelah memasuki kedalaman Guiksu, kita membutuhkan darah 4 kejahatan sebagai pengorbanan. Kau tidak memiliki darah 4 kejahatan sebagai pengorbanan sekarang, jadi apa yang bisa kau gunakan untuk memasuki Istana Dao ketika saatnya tiba?" Orang tua dalam aliansi klan kecil itu tiba-tiba membeku. Dia tidak menyangka bahwa anak ini akan mengancam dan memarahinya. Dia dimarahi bahkan ketika dia berbicara dengan baik. Wajahnya tiba-tiba tampak sangat buruk. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Bukankah ada naga merah? Aku telah mendengar dari Perima bahwa hanya perlu menggunakan darah naga merah sebagai pengorbanan. Mungkin tidak perlu menyakiti hidupnya. Ambil saja sebagian darah aslinya." "Darah asli? Kepala pamanmu." Fang Xing semakin marah ketika mendengar ini, dan dia mengutuk dengan keras, "Pengorbanan semacam ini terutama melibatkan jiwa dalam darah. Jika Anda mengeluarkan darah, Anda akan mati. Bagaimana mungkin ada metode pengorbanan yang tidak melukai nyawa? Apakah Anda pikir saya cucu Anda? Apakah Anda begitu mudah dibodohi?" Orang tua yang baik hati itu sama sekali tidak mau berbicara dan melirik orang lain tanpa daya. Orang menyebalkan kecil ini masih muda dan kultivasinya lemah, tetapi dia sulit ditipu dan tidak bisa takut. Jika kamu mencoba membujuknya dengan baik, dia akan memarahimu. Dia benar-benar sulit dihadapi. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Pada saat ini, kultivator tua berbintik ungu dari klan Fengtian tiba-tiba berbicara dan berkata, "Jika kamu tidak sanggup berpisah dengan naga merah, bagaimana kamu bisa menyelidiki rahasianya?" Fang Xing, wajah bopeng ungu ini benar-benar tepat sasaran. Wajah petani tua dengan bintik-bintik ungu itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Fang Xing berkata dalam hati, "Sejujurnya, meskipun aku tidak menginginkan Dao Zhang, aku tidak akan mengorbankan guk-guk besarku. Jika tidak ada cara lain, aku akan menghancurkan wanita Sunlong ini sampai mati, lalu melepaskan segel pada guk-guk besar itu dan bertarung denganmu. Namun sebelum itu, ada cara lain. Yaitu, kamu segera mulai mencari dan menggunakan semua metodemu untuk menemukan burung vermilion di Guiksu. Hehe. Jika kamu menangkapnya, semua orang akan senang dan kita masih bisa bekerja sama dengan baik." Suzaku, wajah para pemimpin beberapa klan besar tampak muram pada saat yang sama, tetapi dua kultivator tua terkemuka dari klan Fengtian dan klan Yuzhou tidak menunjukkan keterkejutan di wajah mereka, tetapi hanya tampak tidak yakin. Fang Xing telah menggunakan teknik mata ajaib untuk mengamati mereka, dan ketika dia melihat ekspresi mereka, dia mengerti dalam hatinya bahwa Suzaku telah muncul di wilayah klan Hatetian. Tentu saja, klan besar yang telah menanam mata-mata di wilayah klan Hatetian juga mendapat berita itu, tetapi karena berita itu tidak terlalu pasti dan waktu mendesak,
akan sulit untuk menemukan Suzaku yang tahu cara menyembunyikan dirinya sendiri, jadi mereka tidak fokus pada Suzaku, tetapi hanya menatap naga merah yang tidak dapat menyamarkan dirinya sendiri. Hal ini membuatnya merasa bahwa orang-orang tua ini mengganggu yang lemah dan bahwa ia diperlakukan sebagai orang yang lemah. Ia merasa sangat tidak senang, meskipun ia juga tahu bahwa ia memang orang yang lemah di Guiksu. Sahabatku, sejujurnya, aku juga pernah mendengar tentang kemunculan burung vermilion, tetapi sulit untuk memastikannya. Saat itu, burung ganas itu hanya muncul di klan hentian. Penampakannya sangat mirip dengan burung vermilion yang legendaris, tetapi sulit untuk memprediksi apakah itu benar-benar burung yang sama atau apakah garis keturunannya murni. Selain itu, ia pandai bersembunyi, dan kita kehabisan waktu. Aku khawatir tidak ada cara untuk menemukannya dalam waktu sesingkat itu. Dan bahkan jika kita menemukannya, bagaimana jika garis keturunannya tidak murni? Bukankah itu akan merepotkan? Kata kultivator tua berbintik ungu dari klan Fengtian dengan suara yang dalam. Mari kita temukan dulu. Aku jamin garis keturunannya murni. Fang Xing mencibir dan berkata, wajah Bopeng, aku tahu kau ingin bersikap pasif dan malas, dan berpura-pura mencariku, dan akhirnya kau ingin memanfaatkan guk-guk besarku. Tapi aku peringatkan kau bahwa sebaiknya kau tidak berpikiran seperti itu, karena aku berjanji kepadamu bahwa selama kau tidak dapat menemukan keberadaan Suzaku, aku tidak akan berangkat. Jika kau berani memaksaku, aku akan mencekiknya sampai mati. Sambil berkata demikian, dia mengangkat kendi besar di tangannya dan bertindak kejam di hadapan beberapa tokoh penting di Guiksu. Lelaki tua berbintik ungu, perempuan tua gemuk, lelaki setengah baya berambut acak-acakan, dan lelaki tua yang tersenyum semuanya tampak muram. Orang menyebalkan kecil ini masih muda, tetapi dia bertingkah sangat berpengalaman. Jika apa yang dikatakannya benar, semua orang harus bekerja keras untuk menemukan burung vermilion. Orang dengan ekspresi paling jelek saat ini tidak diragukan lagi adalah tuan muda yang bersembunyi dalam kegelapan. Jelas sekali jaring besar telah kupasang untuk menangkap dan membasmi orang menyebalkan kecil ini, tapi sekarang ia hendak menangkapku. Meskipun dia tidak mau menerimanya, Cao Zun merasa bahwa orang bernama Xing Fang ini cukup merepotkan. Jaring besar yang telah dia pasang jelas telah memberinya keunggulan. Bahkan jika itu dia tidak akan dapat memikirkan cara untuk memecahkan kebuntuan. Dia tidak menyangka bahwa penculikan brutal dan tidak masuk akal yang dilakukan orang ini akan berubah menjadi jaring besar yang dilemparkan kepadanya, dan pembalikan hampir akan memaksanya ke jalan buntu. Orang ini terlalu berani. Setelah berpikir lama tentang alasan mengapa dia kalah dalam gerakan ini, Cao Zun membuat keputusan seperti itu kepada Fang Xing dengan penuh kebencian. Dia yakin bahwa dirinya gagal hanya karena orang ini begitu berani hingga melampaui ekspektasinya. Akan tetapi, tidak peduli betapa enggannya ia untuk menerimanya, keadaan berbalik melawannya. Satu gerakan yang salah dan perkembangan situasi sepenuhnya berada di luar kendalinya. Sekarang, dia dan beberapa pelayan klan Sunlong lainnya telah kehilangan hak untuk memasuki istana. Naga merah yang begitu kuat menjaga gerbang istana seperti seekor guk-guk. Begitu Anda mendekat, ia akan menerkam dan menggigit Anda. Ia bahkan telah kehilangan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Magu secara diam-diam. Ia hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan, berpura-pura bodoh, dan memata-matai dengan dingin. Putri Sunlong melembut di luar tetapi kuat di dalam. Bahkan jika dia ditangkap oleh ibel kecil ini, dia tidak akan menyerah begitu saja. Jika aku bocah nakal ini, aku pasti akan menggunakan para pelayan Sunlong sebagai sandera untuk memaksanya melakukan kejahatan. Karena kau ingin mengambil inisiatif, aku akan membiarkanmu mengambil inisiatif. Sayangnya, tidak peduli seberapa cerdiknya dirimu, kau tidak akan pernah menyangka bahwa bahkan jika kau menangkap Sunlong Manu, itu akan sia-sia. Saat kau bergabung dengan aliansi Tansu, kau sudah kalah dariku. Aku akan membiarkanmu bertindak arogan selama beberapa hari. Setelah memasuki kedalaman Guiksu, aku akan memberitahumu metodeku. Setelah berpikir lama, mata Cao Zun berbinar dan dia membuat keputusan. Malam itu, tampaknya beberapa pelayan Magu, yang khawatir akan keselamatan tuan mereka, memanfaatkan tidur siang sang naga merah dan tiba-tiba menerobos masuk ke istana. Akibatnya, mereka membangunkan sang naga merah, yang menelan mereka semua satu persatu. Semua pelayan Sunlong musnah, dan tidak seorang pun ditemukan. Semua pembudidaya yang mendengar berita itu terkejut dan datang untuk melihat. Melihat pemandangan yang menyedihkan itu, mereka semua menggelengkan kepala dan memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan mayat-mayat yang berserakan dan menguburkannya. Namun, mereka merasa sedikit terkesan dengan kesetiaan para pelayan ini. Namun, tidak seorang pun dapat melihat bahwa mayat-mayat di tanah tidak dapat disatukan tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, dan tidak seorang pun dapat menemukan bahwa satu orang telah hilang secara diam-diam. Bahkan Fang Xing sedikit terkejut setelah mendengar berita itu. Dia bahkan melirik Magu. Namun,
dia melihat bahwa Magu, yang telah berkonsentrasi menyembuhkan luka-lukanya dan memurnikan ramuan untuk membuat wajahnya secantik bidadari, tidak menunjukkan kegilaan ingin mati bersamanya. Sebaliknya, dia menurunkan kelopak matanya, dan setelah beberapa saat, dia mendesah pelan. Apakah harus ada cara yang kejam untuk keluar dari situasi ini? Pikiran seperti itu diam-diam muncul di hati Magu, dan perlahan memudar setelah waktu yang lama. Dia tentu saja mengerti bahwa Cao Zun melakukan ini untuk melarikan diri dan mencegah Fang Xing mengancamnya. Namun, orang menyebalkan kecil ini hanya mengatakan bahwa dia akan mengancamnya dengan nyawa para pelayannya, tetapi dia tidak benar-benar melakukannya. Sebaliknya, karena pikiran Cao Zun, para pelayan yang selalu setia kepadanya terbasmi. Fang Xing juga menyadari ada yang tidak beres. Dia berjongkok di gerbang istana untuk waktu yang lama, memegang labu anggur. Dia tidak bisa mengerti mengapa para pelayan ini tidak mempertaruhkan nyawa mereka ketika dia pertama kali menangkap Magu, tetapi sekarang mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk masuk ke istana. Setelah merenung cukup lama, dia meludah ke tanah dengan nada meremehkan, lalu kembali ke istana untuk tidur. Pada saat ini, beberapa aliansi klan besar juga mulai menunjukkan kekuatan magis mereka dan bekerja sama untuk menemukan keberadaan Suzaku. Mereka benar-benar tidak yakin bahwa mereka dapat menemukan Suzaku hanya dalam waktu 1 bulan, tetapi mereka tidak mampu mengambil risiko. Mengendalikan arah Magu akan setara dengan mengendalikan satu-satunya harapan untuk memasuki kedalaman Guiksu. Setan kecil ini bersikeras untuk tidak berangkat, dan mereka tidak berdaya. Oleh karena itu, meskipun mereka sangat tidak senang, mereka tetap mengirim sejumlah besar orang dan mencoba segala cara untuk mencari keberadaan burung vermilion. Pada saat yang sama, beberapa orang tua juga berkumpul setiap malam untuk mencoba membahas metode yang efektif. Sayangnya, tidak ada rencana bagus lainnya. Fang Xing sekarang bersembunyi di istana sepanjang hari, tidak keluar dari gerbang utama atau gerbang kedua, dan naga merah menjaga gerbang istana. Jika para kultivator ingin berbicara dengannya, mereka harus berteriak keras, dan mereka bahkan tidak bisa mendekatinya dalam jarak 30 kaki, apalagi merencanakan apapun. Mereka bahkan berpikir untuk menggunakan racun tak berasa dan tak berwarna yang disiapkan oleh Nenek Yao dari klan Baiyue, menyamar sebagai obat di permukaan, dan mengirimkannya dengan dalih mengantarkan obat penyembuh kepada Magu. Selama Fang Xing mencium aromanya, dia akan secara tidak sadar tersihir. Sayangnya, hantu kecil itu melihat tipu daya dalam obat itu tanpa bersuara, dan langsung mengangkat pedangnya untuk membasmi orang yang mereka kirim untuk mengantarkan obat itu. Untuk sesaat, orang-orang tua itu tak berdaya, bertanya-tanya bagaimana orang menyebalkan kecil ini tumbuh menjadi orang jahat seperti itu. Mereka tinggal di sini selama 7 atau 8 hari lagi, tetapi masih belum ada kabar. Ini sudah diduga, dan tidak ada yang bisa tidak sabar. Fang Xing sudah tahu tentang ini sejak lama, dan tidak terburu-buru. Dia berbicara dengan Magu dengan sengaja atau tidak sengaja setiap hari, dan terus bertanya seperti anak kecil yang menyebalkan. Magu ingin mengabaikannya, tetapi dia agak tergoda oleh pil abadi di tangannya. Di bawah ancaman ini, dia hanya bisa membalasnya beberapa kata tanpa merasa bosan. Tentu saja, dia juga berhati-hati dan tidak pernah mengatakan hal-hal inti. Seiring berlalunya waktu, Fang Xing tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah pelat nama emas di tas penyimpanannya tiba-tiba menyala. Ini adalah pelat identitas yang diberikan kepadanya saat pertama kali memasuki Guiksu dan menjadi pemuja klan Hentian. Kemudian, dia menyebabkan gelombang binatang buas dan hampir memusnahkan klan Hentian, tetapi dia lupa membuang pelat nama itu, yang selama ini ada di tas penyimpanannya. Sekarang pelat nama itu bereaksi secara tidak normal. Fang Xing tahu bahwa papan nama ini memiliki kemampuan menyampaikan pesan, jadi dia mengeluarkannya dengan terkejut dan mendengarkan pikiran ilahi. Setelah mendengarnya, Fang Xing merenung sejenak, lalu mengambil kendi besar itu, menunggangi naga merah, dan terbang ke satu arah. Ketika dia meninggalkan istana, 4 atau 5 kesadaran spiritual segera mengelilinginya dan menatapnya dengan saksama. Fang Xing tidak peduli, karena dia tahu bahwa setiap gerakannya sekarang diawasi, dan dia sudah terbiasa dengan itu. Jadi dia meninggalkan panggung kenaikan dengan angkuh dan terbang ke gunung yang jaraknya 100 mil. Di puncak gunung, hanya ada sesosok tubuh kurus berdiri di atas batu tertinggi, mengenakan jubah berkerudung. Fang Xing melemparkan tali pengikat abadi tanpa berkata apa-apa, mengikatnya, lalu membawanya kembali ke istana. Tindakannya yang tiba-tiba membuat para kultivator tua yang mengawasinya curiga. Setelah berdiskusi dengan tenang, harimau yang tersenyum dari aliansi klan kecil muncul di jalan Fang Xing kembali ke istana. Fang Xing bertanya sambil tersenyum, cuacanya bagus. Kamu mau kemana, saudara Xing? Siapa yang ada di tanganmu? Fang Xing memutar matanya bukan urusanmu. Senyum di wajah harimau yang tersenyum itu langsung membeku, dan dia merasa ingin meremas orang menyebalkan kecil ini sampai mati. Setelah kembali ke istana,
Fang Xing melempar pria berpakaian karung itu keluar. Dia berguling 2 kali di tanah, perlahan berdiri, dan setelah melepaskan jubahnya, dia memperlihatkan wajah yang agak kuyu dengan penampilan yang jernih dan tampan serta mata yang cerah. Dia adalah Hen Tianning, putri kedua dari keluarga Hen Tian. Namun, dia 2 kali lebih kurus daripada saat mereka pertama kali bertemu. Lemak bayi di wajahnya telah menghilang, dan bahkan matanya yang besar sedikit merah. Ayahmu mengirimiku pesan khusus, memintaku untuk menjemputmu dan membawamu ke platform kenaikan, mengatakan bahwa kau memiliki sesuatu untuk dikatakan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing bertanya dengan malas. Hen Tianning tidak lagi terlihat kasar dan tidak terkendali seperti sebelumnya, tetapi tampak sedikit lebih lembut. Dia berdiri di tanah, menatap Fang Xing dengan saksama. Setelah beberapa lama, Fang Xing menjadi tidak sabar dan menundukkan kepalanya, berkata dengan lembut, aku di sini untuk menyampaikan pesan bagi klan Hen Tian. Semua leluhur klan telah meninggal. Ayahku ingin datang, tetapi dia takut kamu akan takut. Jika aku menggantikannya dengan orang lain, bagiannya tidak akan cukup, jadi aku di sini. Semuanya mati. Fang Xing sedikit terkejut bukankah ada 2 orang tua. Hen Tianning menundukkan kepalanya dan berkata, leluhur kedua meninggal pagi-pagi sekali setelah gelombang pasang. Dia menangis dan tertawa saat meninggal. Aku mendengar dari ayahku bahwa pikirannya terganggu dan dia meninggal karena kelelahan. Kepala pendeta tidak meninggal pada awalnya, tetapi disergap dan luka-lukanya semakin parah. Dia juga meninggal. Dia berdiskusi dengan ayahku selama beberapa hari sebelum dia meninggal. Dia memintaku untuk datang dan mengantarkan surat kepadamu, meminta kesepakatan. Kondisi. Mata Fang Xing berkedip, dan dia bertanya dengan curiga, apakah orang tua ini akan mencoba menipuku sebelum dia meninggal? Hen Tianning mengangkat kepalanya dan menatap Fang Xingdao, ayah menyuruhku untuk memberitahumu sesuatu setelah aku melihatmu. Pendeta Agung selalu mengagumimu. Selain tidak menghentikan kami ketika klan Hen Tian ingin mengambil naga merahmu, dia juga selalu melindungimu. Ketika mereka ingin mengambil naga merahmu, para tetua lainnya ingin membasmimu secara langsung, tetapi pendeta Agunglah yang berinisiatif untuk membujukmu. Jadi jika ada satu orang di klan Hen Tian yang layak mendapatkan kepercayaanmu, orang itu adalah pendeta Agung. Setelah mendengar ini, Fang Xing terdiam sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya, apa yang ingin dikatakan orang tua itu? Hen Tianning mengeluarkan jimat besi hitam, menyerahkannya dan berkata, semuanya ada di sana. Fang Xing melihatnya dan menyadari bahwa ini adalah alat ajaib yang dapat menyimpan jiwa. Dia sedikit terkejut dan kemudian mencibir. Dia berpikir bahwa jika pendeta Agung ingin menyerang jiwanya, dia telah menemukan orang yang salah. Dia memiliki api sejati samadhi yang melindungi lautan kesadarannya. Bahkan jika dia berada di alam Lingdong, dia tidak akan takut pada Raja Jahat Peng Agung di alam Jindan yang mencuri cangkangnya. Terlebih lagi, api sejati samadhi sekarang sudah lengkap. Sambil mencibir, dia mengambilnya. Tepat saat dia hendak memeriksa isinya, Hen Tianning tiba-tiba terisak pelan. Fang Xing meliriknya, hanya untuk melihat bahwa kaki Hen Tianning tiba-tiba lemas dan dia berlutut di tanah, berbisik, bisakah kau menyelamatkan kami? Fang Xing mengabaikan Hen Tianning yang berlutut di tanah, dan malah menundukkan kepalanya untuk memeriksa isi senjata ajaib itu. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Hen Tianning dengan ekspresi aneh, dan berkata, apakah kamu serius? Hen Tianning terisak, ayah berkata bahwa di dunia kultivasi, yang kuat memangsa yang lemah, tidak ada yang benar atau salah. Kamu harus memahami kebenaran ini, dan bahkan lebih dari itu di Guiksu. Pada saat itu, klan Hen Tian kita melakukan kesalahan padamu, tetapi kamu juga segera membalas dendam, jadi kamu seharusnya tenang. Sebelum kematian pendeta Agung, dia menyeret tubuhnya dan meninggalkan bekas ini. Ini adalah rahasia terbesar klan Hen Tian kita. Hanya 5 tetua yang mengetahuinya. Bahkan ayahku tidak diberitahu karena rentang hidupnya kurang dari 600 tahun. Pendeta Agung tidak bermaksud memberitahunya, tetapi hanya meninggalkan rahasia ini di pelat besi dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin klan Hen Tian tidak dimusnahkan, dia akan memberikannya kepadamu. Fang Xing sedikit terkejut dan berkata, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa jika aku menyetujui kontrak ini, aku akan menjadi satu-satunya yang mengetahui rahasia ini? Hen Tianning menundukkan kepalanya dan berkata, tidak hanya itu, jika kamu setuju, Hen Tian akan memberimu 3 hadiah. Hadiah apa? Fang Xing paling senang menerima hadiah, jadi ia menjadi sedikit tertarik setelah mendengar ini. Hen Tianning menatap senjata ajaib di tangan Fang Xing dan berkata dengan lembut, hal pertama adalah rahasia yang ditinggalkan oleh pendeta Agung. Ini adalah rahasia terbesar klan Hen Tian kita. Baik aku maupun ayahku tidak mengetahuinya. Senjata ajaib di tanganmu adalah satu-satunya cara untuk mengetahui rahasia ini. Kalau tidak, bahkan jika kau membasmiku atau menghancurkan klan Hen Tian kita, kau tidak akan pernah mendapatkannya.
Ini terkait dengan rahasia cermin perunggu. Cukup menarik. Bagaimana dengan yang kedua? Hentian Ning menggigit bibirnya dan melanjutkan, pada hari kedua gelombang binatang buas, seseorang menyelinap ke klan Hentian dan menyerang pendeta kepala yang sudah terluka parah. Namun, di bawah serangan balik pendeta kepala, beberapa barang tertinggal padanya. Ayahku berkata bahwa barang ini seharusnya berguna untukmu sekarang, jadi dia memintaku untuk memberikannya kepadamu sebagai hadiah kedua untukmu hari ini. Sambil berbicara, dia dengan lembut mengeluarkan sehelai bulu merah menyala dari tangannya dan meletakkannya di depan Fang Xing. Itu bulu burung pencuri itu. Ternyata itu bulu yang menyerang pendeta kepala. Fang Xing mengenali aura pada bulu itu, dan memegangnya di tangannya dengan dua jari. Bulu itu panjangnya lebih dari 1 kaki dan mengandung api yang luar biasa. Yang lain tidak tahu, tetapi dia bisa tahu asal-usul bulu itu sekilas. Itu adalah bulu burung vermilion yang pernah dilihatnya sekali. Bagi dia yang sedang mencarinya sekarang, bulu itu memang bisa berguna. Setelah mengumpulkan bulu merah, dia mengambil labu untuk diminum, dan pada saat yang sama, matanya berkedip, dan dia bertanya, yang ketiga. Hen Tianning berdiri diam, dan tiba-tiba melepaskan ikatan jubah di dadanya, dan gaun itu jatuh ke tanah. Dia tidak mengenakan pakaian apapun di baliknya, dan berdiri terbuka di depan Fang Xing. Tubuhnya yang kecil tampak gemetar karena tiba-tiba terkena udara dingin, dan benjolan-benjolan kecil terlihat di kulitnya yang putih. Fang Xing tiba-tiba menyemburkan anggur yang baru saja diminumnya. Ada apa denganmu? Mengapa kamu melepas pakaianmu saat kita sedang membicarakan bisnis? Hen Tianning melipat tangannya untuk menutupi bagian vitalnya, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan lembut, adikku menghilang setelah gelombang binatang buas. Kalau tidak, dia seharusnya datang, tetapi karena dia tidak bisa datang, aku harus datang. Ayah berkata bahwa aku adalah hadiah ketiga untukmu. Selama kamu menyetujui persyaratan penyembah agung, aku akan menjadi milikmu. Kamu berharap. Fang Xing terdiam. Dia pikir dia adalah bujangan tua di desa yang tidak bisa menemukan istri. Kamu bilang kamu mau jadi wanitaku, jadi aku mau jadi wanitaku. Dia melemparkan satu set pakaian kepadanya dengan tidak sabar dan melambaikan tangannya, pergilah ke sana dan pakai pakaianmu. Biarkan aku memikirkannya terlebih dahulu. Hen Tianning menundukkan kepalanya dan berbalik ke belakang pilar, sementara Fang Xing duduk dengan ekspresi aneh di wajahnya, menatap senjata ajaib di tangannya. Dia baru saja pergi menjemput Hen Tianning dan menerima pesan dari jimat besi. Pesan itu dikirim kepadanya oleh Patriark klan Hen Tian. Setidaknya 4 atau 5 hari telah berlalu, tetapi jimat besi itu ada di dalam tas penyimpanan, mengisolasi dunia darinya. Dia tidak menerimanya sampai dia secara tidak sengaja membuka tas penyimpanan dan mendapat pesan, yang mengatakan bahwa klan Hen Tian telah mengirim Hen Tianning untuk membahas beberapa hal penting dengannya. Sekarang platform kenaikan telah dikelilingi dengan ketat oleh berbagai klan, dan mereka tidak dapat mengirim Hen Tianning masuk, jadi Fang Xing harus pergi dan menjemputnya secara langsung. Dia pergi ke sana hari ini, tetapi Hen Tianning masih di sana, yang berarti bahwa gadis itu telah menunggu selama 4 atau 5 hari. Dan yang tersegel dalam senjata ajaib ini adalah jiwa pendeta agung. Lebih tepatnya, itu adalah sisa jiwanya. Sebelum pendeta agung meninggal, ia menggunakan metode rahasia untuk meninggalkan jiwanya di senjata ajaib. Itu adalah pesan dan kontrak yang diberikan kepada Fang Xing. Kontrak ini adalah permintaan pendeta agung. Selama Fang Xing setuju, ia bisa mendapatkan pesan penting yang tersegel dalam senjata ajaib. Menurut kata-kata kepala pendeta di dalam senjata ajaib itu, hal itu terkait dengan rahasia cermin perunggu leluhur Hatetian. Fang Xing baru bisa memperoleh berita ini setelah menandatangani kontrak. Jika ia menolak dan mencoba memperoleh rahasia itu dengan paksa, senjata ajaib itu akan dibakar. Sejak saat itu, tidak seorang pun di klan Hentian yang akan dapat memberitahu Fang Xing berita ini, karena satu-satunya orang yang mengetahui rahasia ini adalah 5 tetua klan Hentian. Bahkan pemimpin klan tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya, dan membasmi mereka tidak ada gunanya. Yang membuat Fang Xing merasa sangat tidak senang adalah isi kontrak ini. Pendeta kepala tiba-tiba memintanya untuk menjadi pemimpin klan Hetian dan melindungi anggota klan Hetian. Dalam kata-katanya, klan Hetian memiliki sila kuno bahwa siapapun yang memperoleh cermin perunggu leluhur klan Hetian akan menjadi pemimpin baru klan Hetian. Meskipun dia tidak tahu dari mana Fang Xing mendapatkan cermin perunggu itu, karena Fang Xing telah memperoleh cermin perunggu itu, tidak terlalu tiba-tiba untuk memintanya menjadi pemimpin klan Hetian. Meskipun kedua belah pihak memiliki dendam lama, banyak hal telah berubah dan mereka masih harus mengutamakan situasi keseluruhan. Tentu saja, keseluruhan situasinya adalah keseluruhan situasi keluarga Hatetian. Baru setelah bertanya kepada Hen Tianning, Fang Xing menyadari bahwa keadaan klan Hentian saat ini benar-benar menyedihkan. Setelah ia memimpin gelombang binatang buas dan membasmi 3 dari 5 tetua,
Keesokan harinya, leluhur kedua klan hentian yang botak juga meninggal karena kelelahan setelah melihat cermin perunggu jatuh ke tangannya. Pada malam kedua, burung ganas Suzaku, yang telah melarikan diri dari klan hentian, menyelinap ke klan dan menyerang pemuja utama. Kelima Master Jin dan Mahayana dari klan hentian pun musnah. Akibatnya, klan hentian berada dalam masalah besar. Formasi besar klan hancur, kelima tetua tewas, dan para master lainnya di klan juga terbasmi. Beberapa anggota klan yang tersisa membelot. Klan besar itu hancur dalam waktu singkat. Klan itu nyaris tidak bertahan hidup dan bersembunyi di sebuah lembah kecil, menunggu dalam ketakutan akan datangnya bencana genosida. Bencana genosida ini bukan hal yang bisa dianggap enteng. Beberapa klan telah mengarahkan pandangan mereka pada klan hentian, termasuk klan Fengtian dan klan Yuzhou. Kekuatan mereka benar-benar di luar kemampuan klan hentian saat ini untuk melawan. Setelah klan tersebut dimusnahkan, nama klan hentian akan musnah di Guiksu. Para pendeta dengan hubungan darah yang lebih rendah mungkin memiliki kesempatan untuk digunakan kembali, tetapi keturunan langsung dari klan hentian akan menjadi budak klan lain, dan bahkan mungkin musnah. Kalau saja bukan karena fenomena aneh bulan September yang terbit di langit, yang mengalihkan perhatian klan-klan tersebut, klan hentian pasti sudah hancur sekarang. Namun, di mata orang luar, jiwa pendeta agung menghilang di tempat setelah diserang, tetapi pada kenyataannya, orang-orang yang menyerang pendeta agung tidak tahu bahwa lelaki tua itu adalah lelaki tua. Bahkan jika dia sudah hampir mati dan hampir tidak hidup, dia masih memiliki kartu trufnya sendiri. Dia telah menyembunyikan kebenaran dan menggunakan metode rahasia untuk meninggalkan jiwanya, memungkinkannya bertahan selama beberapa hari lagi dan membuat rencana cadangan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Rencana cadangannya adalah Fang Xing. Kepala pendeta tahu betul bahwa klan hentian sudah dalam keadaan yang sangat terdesak, sehingga meminta bantuan klan lain sama saja dengan menyerahkan diri ke mulut harimau. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan yang cukup mengejutkan, yaitu menghapus dendam masa lalu dan tidak hanya tidak memikirkan cara untuk membalas dendam kepada Fang Xing, tetapi sebaliknya menunjukkan ketulusan terbesar klan hentian, untuk mengikuti ajaran leluhur, dan meminta Fang Xing menjadi pemimpin klan hentian dan menyerahkan nasib klan kepadanya. Orang tua itu sangat kejam. Fang Xing mengetahui isi kontrak dan tersenyum tak berdaya. Dulu saya pikir saya cukup bermuka tebal, tetapi sekarang saya sadar bahwa orang-orang tua ini bahkan lebih bermuka tebal. Demi melanjutkan klan, mereka bahkan mengundangku, yang punya dendam terhadap mereka karena telah membasmi klan mereka, untuk menjadi kepala keluarga klan hentian mereka. Mereka bahkan memaksaku untuk berbagi keuntungan dengan klan hentian jika aku bisa mendapatkan rahasia Guiksu. Jika aku mendapat kesempatan untuk pergi, aku akan membawa beberapa garis keturunan langsung dari klan hentian bersamaku. Jika aku tidak bisa pergi, aku akan memastikan bahwa klan hentian tidak akan dimusnahkan. Pada bulan September, fenomena aneh kenaikan tahta muncul, dan setiap klan ingin mendapatkan bagian dari kue itu. Klan besar, klan kecil, dan bahkan beberapa hantu kesepian semuanya mengambil tindakan. Diperkirakan bahwa klan hentian bersikap rendah hati dan hanya ingin melestarikan tradisi mereka sendiri, tetapi tanpa diduga, klan hentian juga mengambil tindakan, tetapi di bawah desakan pendeta agung, mereka menaruh harapan mereka pada Fang Xing dan mengambil risiko. Di dalam senjata ajaib itu ada sebuah batasan yang dibuat oleh pendeta agung dengan jiwanya sendiri. Jika Fang Xing setuju untuk melindungi klan surga kebencian, dia akan dapat menyelidiki rahasia yang ditinggalkan pendeta agung di dalam senjata ajaib itu. Jiwa terakhirnya juga akan berubah menjadi cahaya sihir pelindung, yang dapat menggunakan kekuatannya sekali untuk melindungi Fang Xing dari bahaya. Namun, jika Fang Xing menyesali keputusannya setelah menyetujui kontrak itu, cahaya sihir pelindung ini akan berubah menjadi mantra terlarang yang paling ganas, menyerang lautan kesadaran Fang Xing dengan sekuat tenaga, melampiaskan amarah terakhir pendeta agung itu. Aduh, orang tua, kau punya ide bagus, tapi sayangnya. Bahkan jika kau berubah menjadi mantra terlarang, kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Dengan kata lain, aku bisa menandatangani kontrak ini dengan santai. Aku bisa mematuhinya jika aku mau, dan aku bisa melanggarnya jika aku mau. Kontrak ini sama sekali tidak berpengaruh padaku. Tapi mengingat permintaanmu sebelum kau mati, aku akan mempertimbangkannya. Fang Xing tersenyum tak berdaya, kesadarannya beredar, dan dia menandatangani kontrak di senjata ajaib. Setelah menandatangani kontrak, Fang Xing segera memindai pesan itu dan sedikit terkejut, dan mengerti banyak hal. Tidak heran Zukue berusaha keras untuk mengintai di wilayah klan hentian, mengingini paviliun rahasia klan hentian. Tak heran ketika aku mendapatkan cermin perunggu itu, kedua lelaki tua itu nampaknya menjadi gila, putus asa dan marah. Tidak heran keluarga hentian selalu bersikap sangat murah hati, seolah-olah selama Anda dianggap sebagai salah satu dari mereka, Anda dapat masuk dan melihat paviliun rahasia keluarga hentian.
Ternyata mereka sendiri bahkan tidak tahu di mana harta karun sebenarnya di paviliun rahasia itu berada. Harta karun yang disebut-sebut dipajang di tempat terbuka sebenarnya hanyalah beberapa barang palsu, jadi mereka secara alami membiarkan orang melihatnya tanpa ragu-ragu. Kepala pendeta tidak berbohong. Dia memberitahu Fang Xing tentang asal-muasal cermin perunggu dan juga menyelesaikan banyak keraguannya. Kau berjanji. Hen Tianning mendatangi Fang Xing pada suatu saat. Dia mengenakan gaun yang diberikan Fang Xing, yang membuatnya tampak lebih cantik. Sejujurnya, gaun di tas penyimpanan Fang Xing sebenarnya adalah jubah yang dilucuti dari seorang kultivator wanita. Itu adalah alat peraga yang dia gunakan saat dia berpakaian seperti wanita dan melakukan hal-hal buruk. Ini adalah hal-hal baik yang tidak tersedia di Guiksu, dan lebih berharga daripada jubah yang biasanya dikenakan Hen Tianning. Aku setuju, tapi aku tidak punya waktu untuk peduli dengan hidup dan matimu sekarang. Mari kita bicarakan ini setelah aku kembali dari Guiksu. Fang Xing menjawab dengan malas. Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli dalam hatinya, karena apa yang disebut rencana cadangan pendeta tinggi untuk menahannya adalah mantra terlarang yang diubah dari pikiran ilahi terakhirnya. Sebenarnya, itu sama sekali tidak berpengaruh pada Fang Xing. Jika mantra terlarang ini benar-benar berani menyerang jiwa Fang Xing, satu-satunya hasilnya adalah itu akan disempurnakan menjadi nutrisi oleh api sejati Samadhi dan bahkan tidak akan bisa memasuki lautan kesadarannya. Sekarang kamu tidak perlu khawatir. Bahkan, ayahku juga mengatakan bahwa sekarang pasukan dari berbagai klan sedang dikerahkan untuk menyelidiki rahasia Guiksu. Mereka tidak akan benar-benar menyerang klan hentian kita. Dengan kata lain, orang-orangku aman sebelum hasil penyelidikan keluar. Namun, dia punya satu hal lagi yang ingin kukatakan kepadamu, yaitu, dia berharap kamu dapat membawa orang-orang dari klan hentian kita ini untuk menjelajahi Rerun Dewa bersama. Setelah berkata demikian, Hentian langsung menyerahkan sebuah cincin tembaga yang di atasnya terdapat banyak simbol. Cincin pengunci dewa. Fang Xing ingin menolak, tetapi ketika dia melihat cincin tembaga itu, dia sedikit tertegun. Dia membawa cermin dewa dan Ibel Yin Yang, jadi mudah baginya untuk mengenali senjata ajaib tersebut. Dia terkejut saat mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah cincin induk dari cincin pengunci dewa. Cincin ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu cincin ibu dan cincin anak. Cincin anak digunakan untuk mengunci kesadaran spiritual kultivator, sedangkan cincin ibu digunakan untuk mengendalikan cincin anak. Dengan kata lain, setelah mendapatkan cincin ibu, dia dapat mengendalikan semua kultivator yang kesadaran spiritualnya dikunci oleh cincin anak, dan memutuskan hidup dan mati dalam satu pikiran. Hen Tianning mengangguk dan berkata, cincin pengunci dewa ini memiliki jejak jiwa 10 kultivator, saya salah satunya, dan 9 lainnya adalah 9 kultivator paling menjanjikan di klan Hen Tian kami. Ayah berharap Anda dapat membawa kami bersepuluh untuk menjelajahi Rerun Dewa, tetapi dia berkata bahwa Anda bukan orang baik dan pasti sangat mencurigakan, jadi dia menyerahkan nyawa kami semua ke tangan Anda. Pada titik ini, dia berhenti sebentar, seolah menjelaskan, ada satu hal lagi yang menurutku harus kukatakan padamu. Anggota klan tidak tahu bahwa kau membawa gelombang binatang buas untuk menghancurkan klanku. Entah mengapa, pendeta kepala dan ayah tidak pernah memberitahu anggota klan bahwa kaulah yang membawa gelombang binatang buas. Yang mereka ungkapkan adalah karena anggota klan ingin mengekstraksi jiwa naga merah secara paksa, esensi darah naga sejati bocor keluar, yang menyebabkan gelombang binatang buas. Jadi, ini salah kami sendiri. Ini bukan salahmu. Setelah mendengar ini, Fang Xing sedikit tertegun, berpikir bahwa patriark klan hentian juga orang yang kejam. Apakah dia melakukan ini untuk menghilangkan kekhawatirannya sendiri dan menyiratkan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang klan hentian yang ingin membalas dendam terhadapnya? Ini benar-benar rencana yang disengaja. Tampaknya Hentian benar-benar berniat menelan kerugian besar ini. Di mana yang 9? Dia tidak banyak bicara tentang masalah itu, tetapi bertanya. Sebenarnya, mereka semua ada di gunung tempat kau menjemputku, tetapi mereka belum muncul. Jika kau setuju, kau bisa memanggil mereka. Fang Xing mengambil cincin pengunci dewa, memeriksanya dengan saksama selama beberapa saat, lalu tertawa dan berkata, sekarang seseorang menggunakannya. Setelah mengatakan hal itu, ia menggunakan cincin ibu untuk mengirim pesan, memerintahkan 9 orang untuk datang ke istana untuk menemuinya. Selama waktu ini, Hen Tianning berlutut diam di tanah di sampingnya dengan kepala tertunduk, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya 2 kali dan berkata sambil tersenyum, kamu tampak sangat ceria sebelumnya. Mengapa kamu tampak begitu jujur? Sekarang, tanpa diduga, kalimat ini membuat mata Hen Tianning terkulai, dan pada akhirnya, dia benar-benar menangis. Aku belum pernah menjalani kehidupan seperti ini sebelumnya. Hanya ada sekitar 1000 orang yang tersisa di klan kami. Kami semua bersembunyi di sebuah lembah kecil.
Kami bahkan tidak berani pergi berburu karena takut klan lain akan menemukan tempat persembunyian kami. Tidak ada cukup makanan, jadi kami hanya bisa makan sedikit. Aku sudah tidak makan cukup selama beberapa hari. Ayahku memintaku untuk meyakinkanmu bahwa kaulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami, tetapi aku berdiri di puncak gunung menunggumu, dan kau tidak pernah datang. Aku putus asa. Ayahku berkata bahwa jika aku tidak bisa melihatmu, dia harus menikahkanku dengan tuan muda bodoh dari klan penjinak binatang sebagai imbalan secercah harapan untuk garis utama klan surga kebencian kami. Aku tidak ingin menikahi orang bodoh. Mendengar tangisan menyedihkan gadis itu, Fang Xing merasa sedikit kasihan padanya. Dia menepuk kepalanya dan berkata, "Oh, kamu sangat menyedihkan. Jangan menangis. Aku akan memberimu sepotong daging utuh nanti. Aku ingin daging itu gemuk dan ramping, jenis yang akan membuatmu berair saat kamu menggigitnya." Tiba-tiba, dia merasakan Hen Tianning diam-diam mengangkat lengannya, dan telapak tangan Fang Xing segera berhenti di kepalanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu berani memainkan permainan pembasmian denganku lagi, aku akan menghancurkanmu sampai mati." Hen Tianning ketakutan oleh aura pembasminya yang tiba-tiba dan mengangkat kepalanya dan berkata, aku akan menyeka air liurku." Fang Xing sedikit terkejut, lalu dia mulai tertawa dan berkata, "Aku hanya bercanda." Setelah mengatakan itu, dia melompat dan benar-benar keluar untuk meminta seseorang mengirimkan sepotong besar daging panggang. Namun, dia berpikir dalam hatinya bahwa tidak peduli apapun niat hentian, 10 orang yang pikiran ilahinya tercetak pada cincin pengunci dewa ini dapat digunakan. Bagaimanapun, hanya ada dia dan Cilong, dan banyak hal yang merepotkan. Akan lebih mudah untuk membawa 10 orang ini bersamanya untuk menjalankan tugas, dan dia tidak akan merasa sedih bahkan jika mereka meninggal. Sedangkan untuk anggota klan Hatetian lainnya, semuanya tergantung pada suasana hatinya. Bagaimanapun, mantra terlarang dari pendeta tinggi tidak dapat mengancamnya. Jika mereka berani berkomplot melawannya lagi, dia tidak keberatan membiarkan mereka memusnahkan klan itu lagi, dan kali ini, tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Tidak lama kemudian, God Locking Ring merasakan bahwa 9 anggota klan Hatetian telah tiba di dekat Ascension Platform. Namun, berbagai kekuatan telah mengepung Ascension Platform, dan mereka tidak dapat masuk dengan kekuatan mereka. Fang Xing keluar lagi secara langsung untuk menyambut mereka, membawa ke-9 orang itu masuk, dan setelah melihat sekilas, dia merasa puas. 9 orang ini memiliki usia yang berbeda-beda, tetapi kecuali Hen Tianning, yang termuda berusia lebih dari 200 tahun. Kultivasi mereka semua berada pada tahap inti emas. Salah satu dari mereka berusia 600 tahun dan bahkan berada di tahap inti emas tengah. Jika mereka ditempatkan di dunia luar, mereka akan cukup tua untuk menjadi leluhur setempat. Namun, di tempat hantu Guiksu ini, dengan kekuatan berbagai klan yang terkonsentrasi bersama, kultivasi pribadi mereka tidak berguna dan hanya berdampak kecil pada situasi keseluruhan. 9 orang itu datang ke istana dan melihat tidak ada seorang pun di sekitar, jadi mereka semua membungkuk dan berseru, "Tuan Di." Mereka tampak hormat di permukaan, tetapi tidak ada rasa hormat dalam suara mereka. Beberapa dari mereka bahkan menatap Fang Xing dengan acuh tak acuh di mata mereka. Fang Xing mengerti bahwa meskipun kelompok orang ini mungkin tidak tahu bahwa mereka dan dia memiliki perseteruan genosida, mereka adalah jindan yang bermartabat, tetapi mereka ingin melayani seorang kultivator pembangun fondasi yang berusia kurang dari 20 tahun seperti dia sebagai tuan mereka, dan bahkan mengunci kesadaran mereka dan menyerahkan hidup mereka di tangannya. Mereka pasti tidak yakin di dalam hati mereka. Fakta bahwa mereka dapat menyambutnya dengan patuh saat ini mungkin merupakan hasil dari peringatan berulang kali dari Patriark Klan Hatetian. Namun, dia tidak takut. Dia mengunci kesadaran spiritualnya. Kehidupan ke-9 orang ini bergantung pada pikirannya sendiri. Jika dia ingin mereka mati, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka, mereka tidak akan bertahan hidup. Dia tidak peduli jika mereka bersikap keras padanya, tetapi jika ada yang berani merusak rencananya, dia tidak akan keberatan membasmi 1 atau 2 dari mereka untuk bersenang-senang. Bagaimanapun, mereka semua dipaksa oleh keluarga hentian. Jelas bahwa mereka datang untuk memanfaatkannya, bukan dia yang memanfaatkan mereka. Dengan kekuatan klan hentian yang tersisa sekarang, sungguh tidak mudah untuk menarik 9 jindan lagi. 10 anggota klan tingkat jindan yang setia kepada klan hentian dan putrinya sendiri diberikan kepada Fang Xing sebagai pelayan. Dapat dilihat bahwa pemimpin klan hentian benar-benar kejam kali ini. Setelah pendeta tinggi memilih untuk bertaruh pada Fang Xing, ia hanya memasang taruhan besar. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Semuanya, silakan pergi. Aku akan memberi tahu kalian jika ada sesuatu. Mainkan saja permainan kalian sendiri dan jangan datang menggangguku jika tidak ada yang bisa dilakukan. Dengan lambaian tangannya yang malas, Fang Xing mengusir mereka keluar tanpa menanyakan nama mereka.
9 jin dan semuanya sedikit terkejut ketika melihat ini. Salah satu dari mereka, seorang pria pendek, gemuk, dan berwajah merah, berkata dengan nada tidak senang Xing Gongfeng. Ketua klan, meskipun pemimpin klan memerintahkan kami untuk membantu Anda dan bahkan mengatakan bahwa kami harus menghormati Anda sebagaimana kami menghormati para tetua agung, Anda seharusnya tidak meremehkan kami. Jalan menuju Rerun Dewa sangat sulit dan berbahaya. Tidakkah kita perlu membahasnya? Fang Xing menjadi tidak sabar saat mendengar ini dan berkata, "Nyahlah, apakah aku perlu membicarakan ini denganmu?" Pria pendek dan gemuk itu langsung tampak kesal. Ia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi kultivator tingkat menengah Jindan yang tampak paling tua itu diam-diam menariknya dan membungkuk kepada Fang Xing, sambil berkata, "Tuan, mohon maafkan saya. Sebelum kami datang ke sini, pemimpin klan telah memberitahu kami pentingnya perjalanan ini. Tentu saja, kami akan mengikuti petunjuk Anda dalam segala hal. Sekarang kami akan pergi ke pinggiran istana untuk menjaga keamanan. Jika ada sesuatu, berikan saja instruksi Anda." Setelah berkata demikian, rombongan itu berjalan keluar satu demi satu dengan wajah tanpa ekspresi, meninggalkan tempat itu dengan bersih. Hen Tianning bertanya dengan tenang, "Bagaimana denganku?" Fang Xing berkata dengan santai, "Tetaplah di dalam dan layani Tuan." Hen Tianning berkata, "Oh." Dia setuju untuk waktu yang lama, tetapi hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Fang Xing merasa ada yang tidak beres, jadi dia menoleh padanya dan bertanya, "Bisakah kamu mencuci pakaian?" Hen Tianning berkata, "Tidak." Fang Xing tertegun sejenak, lalu bertanya, "Kamu bisa memasak?" Hen Tianning, "Tidak, aku tidak akan." Fang Xing terdiam. "Bisakah kamu membersihkan meja, mencuci piring, dan menyajikan teh?" Hen Tianning berkedip dan tidak berani menjawab. Ia juga merasa bahwa mengatakan tidak lagi akan terlalu berlebihan. Fang Xing juga menutup matanya tanpa berkata apa-apa. "Katakan padaku, apa lagi yang bisa kamu lakukan selain tidur dengan pria?" Hen Tianning akhirnya tinggal di istana, melayani Tuan Fang dengan canggung, sementara 9 jindan lainnya berjaga di pintu masuk istana seperti pengawal setia. Mereka tampak setia, tetapi Cilong tidak menyukai mereka dan mengira mereka ada di sini untuk mencuri pekerjaannya. Jika Fang Xing tidak menghentikannya, dia akan menelan mereka semua. Pasukan lainnya juga sedikit terkejut melihat Fang Xing tiba-tiba memiliki 10 pelayan lagi. Namun, Fang Xing tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Setelah mengatur orang-orang ini, dia meninggalkan istana, berdiri di panggung kenaikan dengan tangan di pinggul dan mengutuk pria berwajah ungu dari klan Feng Tian, pria berambut panjang dari klan Yuzhou, wanita tua gemuk dari klan Bai Yue, dan hantu yang tersenyum dari aliansi 5 klan. "Kemana saja kalian orang menyebalkan? Apakah kalian menangkap Zukue ketika aku menyuruh kalian? Keluar dari sini sekarang juga." Dia tahu kalau orang-orang itu terus saja menatapnya, dan mereka pasti akan mendengarnya kalau dia memarahi mereka seperti itu. Di belakangnya, 9 jindan dari keluarga Hen Tian dan Hen Tianning yang bersembunyi di istana semuanya saling memandang, tidak tahu siapa yang sedang dimarahinya. Setelah beberapa saat, ketika kultivator tua berbintik ungu dari klan Feng Tian, pria parubaya dengan rambut panjang tak terikat dari klan Yuzhou, nenek Yao berok merah muda dari klan Bai Yue, dan pria tua yang tersenyum dari aliansi klan kecil semuanya muncul di atas panggung kenaikan, mereka ketakutan setengah mati. Semakin banyak orang berpengetahuan, semakin dingin perasaan mereka. Mereka semua adalah tokoh-tokoh top di Guiksu, mengapa orang ini memarahi mereka seperti seorang cucu? "Dasar bocah nakal, kita semua sudah tua, bagaimana bisa kau menghina kami? Apa kau benar-benar ingin mati?" Nenek Yao, yang memuja klan Yue, berteriak dengan nada membasmi di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahan dimarahi seperti itu di depan umum di aula. Fang Xingke sama sekali tidak takut padanya. "Dasar jalang gendut, bagaimana kalau aku memarahimu? Kalau kamu tidak setuju, ayo kita bertarung." Nenek Yao sangat marah hingga alisnya terangkat. Dia berteriak, "Beraninya kau berkelahi denganku?" Fang Xing melambaikan tangannya ke arah Cilong dan berkata, "Guk-guk besar, lawan dia." Naga merah itu meraung dan menyerbu ke depan, membuat Nenek Yao ketakutan di udara hingga wajahnya membiru. Para pemimpin klan besar lainnya bergegas datang untuk membujuknya. Pria tua yang tersenyum dari aliansi klan kecil itu tersenyum dan berkata, "Nenek Yao, tenanglah. Teman kecil Xing, harap tenanglah. Kita semua akan bekerja sama untuk memasuki Guiksu untuk menjelajahi misteri. Kita bukan musuh. Mengapa membuat keadaan menjadi canggung? Apa yang kamu inginkan dari kami?" Fang Xing memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Mengapa kamu ada di mana-mana? Apakah kamu tidak lelah harus tersenyum setiap hari?" Hantu tersenyum itu terdiam. Ia berpikir dalam hati, jika orang lain memandangmu dengan pandangan membasmi setiap hari, tidak apa-apa jika kau memarahi mereka. Namun, lelaki tua itu ramah kepada semua orang dan tidak memaksamu untuk melakukan apapun. Mengapa ia tetap memarahimu? Sungguh menyebalkan.
Melihat orang-orang tua itu kehilangan kesabaran setelah dimarahi olehnya, Fang Xing berkata dengan puas, apakah kamu sudah menemukan Suzaku? Nenek Yao berkata dengan muram, Guiksu begitu besar, bagaimana bisa semudah itu? Fang Xing mencibir dan berkata, aku tahu kamu hanya orang yang pemarah, tapi itu tidak ada gunanya. Nenek Yao langsung marah. Tepat saat dia hampir kehilangan kesabarannya, Fang Xing menyela dan berkata, baiklah, kamu tidak mampu dan tidak akan membiarkan siapapun memberitahumu. Aku tahu kamu tidak bisa melakukan ini, jadi aku harus membantumu. Ini bulu, ambillah. Jika kamu tidak dapat menentukan keberadaan burung vermilion dengannya, maka kalian tidak boleh menjelajahi Guiksu lagi. Pulanglah dan urus anak-anakmu. Bulu. Ketika beberapa kultivator tua di udara melihat bulu merah menyala itu, mereka semua terkejut, mungkinkah itu dari burung vermilion. Fang Xing menjentikkan jarinya, dan Hong Yu melayang ke arah mereka. Dia berbalik dan pergi, waktu hampir habis, kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan. Beberapa kultivator tua menangkapnya di udara, tetapi Ling Yu ditangkap oleh kultivator tua berbintik ungu dari klan Feng Tian. Yang lain datang untuk melihat. Mereka tidak yakin tentang menemukan burung vermilion dan telah berpikir tentang cara memaksa Fang Xing untuk masuk lebih dalam ke Guiksu jika mereka tidak dapat menemukan burung vermilion. Namun, mereka tidak begitu yakin tentang metode apapun dan benar-benar merasa terganggu. Mereka tidak berharap untuk menemukan bulu merah sekarang. Banyak orang yang melakukan kultivasi telah mempraktikkan teknik rahasia, dan tidak sulit untuk menentukan lokasi pemiliknya dengan menggunakan bulu. Seketika, beberapa kultivator tua berbalik dan memanggil mereka yang pandai mencari ilmu rahasia di setiap suku untuk membahas masalah tersebut. Kemudian mereka menggunakan ilmu rahasia tersebut untuk mencari keberadaan pemilik bulu merah tersebut. Hasilnya keluar dengan sangat cepat, tetapi hal itu membuat mereka merasa sedikit malu. Pemilik bulu merah menyala itu secara mengejutkan berada di selatan platform kenaikan, dan tampaknya berada sangat jauh. Itu adalah arah kedalaman Guiksu, dan itu sangat berbahaya. Mereka langsung khawatir dan tidak punya pilihan selain mengirim seseorang untuk menjelaskan masalah tersebut kepada Fang Xing. Awalnya mereka sangat khawatir Fang Xing akan memanfaatkan kesempatan untuk membuat masalah dan memberi mereka masalah, tetapi tanpa diduga, Fang Xing menjadi sangat mudah diajak bicara, seolah-olah yang diinginkannya hanyalah hasil. Setelah mendengar tentang lokasi burung vermilion, dia langsung berkata, kalau begitu, mari kita berangkat dan mengejar burung ganas itu sambil memasuki Guiksu. Jawaban ini mengejutkan semua kepala suku. Serangkaian perintah dikeluarkan, dan setelah mempersembahkan kurban kepada leluhur, mereka berangkat untuk menjelajahi Rerun Dewa. Malam itu, para biksu dari 4 kelompok, hampir 200 orang, berbaris menuju kedalaman Guiksu dalam prosesi yang megah. Di antara lebih dari 200 kultivator ini, ada 11 kultivator Mahayana inti emas saja. Ada 3 orang masing-masing dari suku Feng Tian, Yu Shou dan Bai Yue, dan 2 orang dari aliansi klan kecil. Secara total, kekuatannya hampir tidak mencapai keseimbangan. Ada lebih dari 20 kultivator di tahap akhir Jindan, tetapi jumlah terbesar ada di aliansi klan Xiao, sebanyak 8 orang. Orang-orang ini biasanya adalah pemimpin klan Xiao, tetapi setelah bergabung dengan aliansi, kekuatan mereka sendiri tidak cukup untuk mendapatkan suara yang cukup, sehingga mereka hanya dapat membentuk aliansi dan memilih lelaki tua yang tersenyum dari Jindan Mahayana sebagai pemimpin untuk merebut posisi klan Xiao dalam aliansi. Selain kekuatan-kekuatan tingkat tinggi ini, ada lebih dari 50 orang di tahap tengah inti emas, sekitar 100 orang sebelum inti emas, dan puluhan kultivator pendirian yayasan mengikuti mereka. Namun, para kultivator pendirian yayasan yang memenuhi syarat untuk mengikuti adalah semua orang yang memiliki keterampilan rahasia. Bersama dengan Yi Tiaolong dan Fang Xing, dan Magu yang akrab dengan jalan untuk memasuki tempat rahasia Guiksu, skala tim penjelajahan ini dapat dikatakan sebagai yang terbesar dalam sejarah Guiksu. Ketika mereka berangkat, para kultivator penuh percaya diri. Sejujurnya, perjalanan ini telah memobilisasi hampir 2/3 pasukan kelas atas di Guiksu. Selain itu, ada Magu yang tahu jalan untuk memasuki tempat rahasia Guiksu. Selain itu, saat itu bulan September, dan kesempatan itu langka dalam ribuan tahun. Jika mereka tidak dapat memasuki tempat rahasia Guiksu dan membuka rahasia istana Tao Tai Sang kali ini, maka para kultivator dapat melepaskan ide ini. Ketika cahaya merah kedua muncul di langit, para kultivator telah berangkat menuju jalan menuju kedalaman Guiksu. Ada banyak krisis di Guiksu, tetapi yang paling menyusahkan ada 2 jenis. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Kategori pertama adalah binatang buas yang berdiri megah di pegunungan. Semakin dalam Anda masuk, semakin kuat binatang buas itu. Binatang buas tingkat 4 sudah dianggap sebagai raja binatang buas di daerah tertentu, dan binatang buas tingkat 5 adalah penguasa daerah 1000 mil. Namun, di kedalaman Guiksu,
ada binatang buas tingkat 6 dan bahkan tingkat 7. Jika mereka masih bisa melawan binatang buas tingkat 6, maka mereka bahkan tidak berani main-main dengan binatang buas tingkat 7. Belum lagi para Master Jin dan ini, Fang Xing memperkirakan bahkan seekor naga merah akan kesulitan melawan monster tingkat 7 secara langsung. Masalah terbesar kedua adalah turbulensi rongga yang padat di dalam rongga. Konon, Sekte Tao Taisang disambar petir selama 33 hari tahun itu, menyebabkan kekosongan hancur dan ruang menjadi tidak stabil di dalam Guiksu. Ruang itu masih terus berubah dari waktu ke waktu. Retakan kekosongan yang kacau dan rumit membentang di seluruh kekosongan, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, dan sulit untuk dilawan. Jika seseorang secara tidak sengaja menerobos celah kekosongan, tidak peduli seberapa kuat kultivasi Anda atau seberapa kuat tubuh Anda akan terkoyak oleh retakan ruang, dan bahkan tubuh Anda mungkin hancur total. Situasi inilah yang menyebabkan para pembudidaya tidak berani terbang ke angkasa. Paling banter mereka hanya bisa terbang dekat dengan tanah, dan dengan kecepatan lambat. Saat mereka perlahan memasuki Guiksu, Fang Xing diam-diam terkejut setelah mengetahui dari Magu tentang bahaya memasuki Guiksu. Untungnya, dia tidak bertindak gegabah dan membawa Cilong masuk untuk mencari kitab suci Tao. Menghadapi tanah Guiksu yang penuh bahaya, kekuatan dia dan Cilong terlalu lemah. Jika mereka memaksa masuk, mereka tidak akan cukup kuat, dan jika mereka mencoba memanfaatkannya, mereka tidak akan memiliki cukup pengalaman. Eksplorasi semacam itu hanya dapat dipertahankan melalui upaya terpadu semua klan dan suku, sehingga mampu menahan konsumsi sumber daya dan hilangnya personel. Terus terang saja, beberapa kesulitan memerlukan nyawa manusia untuk dipenuhi, dan tanpa cukup banyak orang, kesulitan tersebut tidak dapat dipenuhi. Tentu saja, tidak masalah siapa yang nyawanya direnggut, asal jangan sampai nyawanya sendiri dan nyawa Big Dog hilang. Dengan pemikiran ini, Fang Xing bersikap cukup rendah hati sepanjang perjalanan. Dikelilingi oleh Nine Golden Core Servant, dia menghabiskan sepanjang hari minum dan tidur di punggung Red Dragon, atau dia memanggil Magu dan Hen Tianning untuk berjongkok di kepala naga itu untuk bermain kartu dan bertengkar, mengubah perjalanan penjelajahan yang berbahaya menjadi sedikit seperti sedang jalan-jalan. Hasil dari tindakan tersebut adalah bahwa 2 bulan kemudian, ketika mereka akhirnya memasuki wilayah Guiksu yang dalam, para pembudidaya dari 3 suku dan aliansi klan kecil telah bertarung melawan binatang buas dan menjelajahi jalan di sepanjang jalan, dan mereka kelelahan dan menderita banyak korban. Namun, Fang Xing bertambah 3 pon. Menjelajahi rerun dewa sama sulitnya dengan memanjat ke langit. Bagi Fang Xing, 2 bulan dari Ascension Platform hingga ke kedalaman Guiksu tidak lebih dari sekadar minum, tidur, bermain kartu, dan bertengkar. Namun, bagi Feng Tian, Taming Beast, Worshipping the Moon, dan Alliance, itu adalah bencana, kenangan menyakitkan yang tidak ingin diingat siapapun setelahnya, sebuah perjalanan yang dapat merenggut nyawa mereka kapan saja dan lebih sulit daripada naik ke surga. Dalam 2 bulan, tim penjelajah terkuat dalam sejarah Guiksu berkurang menjadi hanya sekitar 100 orang, dan hampir setengahnya tewas dalam berbagai bahaya. Di antara para kultivator yang tewas ini, tidak hanya mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah yang terbasmi, tetapi bahkan 4 kultivator Jin dan akhir dan 10 kultivator Jin dan tengah terbasmi, dan banyak dari mereka meninggal karena alasan yang tidak diketahui. Pada hari ketiga perjalanan, seorang anggota klan Feng Tian diseret oleh seekor ular piton ganas di hutan saat mengambil air, dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Pada hari ketujuh perjalanan, sebuah celah kehampaan muncul di langit. 2 anggota klan Bai Yue yang sedang terbang di udara terhantam langsung dan terkoyak oleh celah tersebut. Mereka tewas tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan Nenek Yao, yang berada di dekatnya, tidak dapat menyelamatkan mereka tepat waktu. Pada hari ke-21 perjalanan mereka, para kultivator yang maju di sepanjang rute aman bertemu dengan sekelompok binatang buas yang terkejut oleh aura binatang buas tingkat 7 yang baru dipromosikan dan melarikan diri dengan panik. Keduanya bertemu langsung. Meskipun para kultivator mencoba menghindarinya, jalannya sempit dan berbahaya, dan langit penuh dengan arus yang bergolak. Tidak ada yang berani mengendarai awan ke langit, dan mereka hanya dapat menempati posisi aman yang terbatas di tanah. Bagaimana mereka dapat menampung begitu banyak orang? Sesaat, orang-orang dan kuda terlempar ke tanah. Setelah binatang buas berlalu, mereka mengatur ulang tim dan menemukan bahwa mereka telah kehilangan 36 orang. Pada hari ke-30 setelah perjalanan mereka, para kultivator terbang di atas lembah gelap yang lebarnya lebih dari 100 kaki. Mereka awalnya terbang berkelompok, dan 3 kelompok pertama baik-baik saja, tetapi ketika kelompok keempat terbang, entah bagaimana, mereka tiba-tiba memicu semacam pembatasan di bawah lembah. Dalam sekejap, puluhan baut petir hitam menyambar langit, dan sekelompok kultivator yang terbang di atas kepala tersambar petir, dan jatuh ke tanah satu demi satu, berubah menjadi tulang hangus. Kali ini saja, 27 biksu lainnya terbasmi. Orang-orang terus-menerus meninggal.
Kegembiraan awal para petani telah sirna, yang tersisa hanya rasa takut. Terlalu banyak bahaya di Guiksu. Biasanya, para kultivator bersembunyi di pinggiran Guiksu, yang cukup bagi mereka untuk bertahan hidup dengan hati-hati di hutan yang penuh dengan binatang buas. Namun sekarang, masuk ke Guiksu sama saja dengan menantang bahaya Guiksu. Meskipun mereka memiliki magu untuk menuntun jalan, jalan yang ditunjukkan oleh magu hanyalah arah umum yang aman karena waktu yang lama. Di jalan ini, perubahan jalan, pergerakan urat spiritual, dan bahkan migrasi binatang buas dapat menjadi variabel dalam perjalanan menjelajahi Guiksu dan membawa bahaya yang tak terduga. Ada korban jiwa, tetapi perjalanan harus dilanjutkan dan kematian terus berlanjut. Tampaknya ini adalah harga yang harus dibayar untuk memasuki kedalaman Guiksu. Satu-satunya situasi khusus tentu saja adalah orang-orang Fang Xing. Karena ia mengendalikan magu, naga merah yang ia tumpangi dilindungi dengan kuat oleh para kultivator di kerumunan dan tidak mungkin mengalami bahaya. Atau, bahkan jika ia mengalami bahaya, beberapa kultivator Jin dan Mahayana tidak berani membiarkannya jatuh ke dalam bahaya. Bahkan 9 pelayan Jin dan di sekitarnya mampu bertahan hidup dan tidak ada satu pun yang hilang. Untungnya, tidak banyak orang di sekitar Fang Xing, jadi dia tidak terlalu menakutkan. Ketika mereka hendak memasuki kedalaman Guiksu, masalah sulit lainnya muncul di hadapan para pembudidaya. Rawa hitam yang tampaknya tak berujung muncul di jalan yang mereka rencanakan. Rawa hitam ini tidak ada dalam deskripsi magu, dan rawa semacam ini kemungkinan besar merupakan tempat bagi monster untuk berkembang biak. Orang-orang dari semua klan tidak berani bergerak, jadi mereka harus menghentikan perjalanan mereka dan kembali untuk bertanya kepada magu. Magu saat ini sedang duduk bersila di punggung naga merah, menatap dirinya di cermin. Seutas tali diikatkan di pergelangan kakinya di satu ujung dan di lengan Fang Xing di ujung lainnya. Kulit barunya telah tumbuh, dan kulitnya halus, putih, dan lembut, dengan fitur wajah yang sempurna. Dia tampak seperti wanita cantik yang lembut, tetapi sayangnya, seperti lukisan yang belum selesai. Sekilas, selalu ada beberapa kekurangan. Setelah menerima laporan dari orang luar, Hen Tianning tidak langsung pergi ke magu, tetapi pergi mencari Fang Xing yang sedang tidur di kepala naga. Dia mengguncangnya 2 kali untuk membangunkannya dan menceritakan apa yang terjadi. Fang Xing datang ke magu dengan linglung, meregangkan pinggangnya dan berkata, orang-orang tua itu mengatakan bahwa ada danau rawa hitam di depan yang tidak ada di rute itu. Apa yang terjadi? Magu sedikit terkejut, lalu dia menarik syal menutupi wajahnya dan berkata, ajak aku keluar untuk melihat. Fang Xing tidak punya pilihan selain menarik lengannya dan mengangkatnya. Saat ini, luka-luka magu sebagian besar sudah pulih, tetapi dia masih lemah seperti orang biasa. Namun, dia ditipu oleh Fang Xing. Ketika dia meminum pil lukisan abadi yang ketiga, dia menemukan bahwa tulangnya lemah dan meridiannya tidak berdaya. Dia bertanya kepada Fang Xing tentang hal itu dan Fang Xing menjawabnya dengan lugas, pil lukisan abadi membutuhkan pembentukan otot dan pengecatan tulang. Sebelum selesai, tulang-tulangnya tidak diperbaiki dan meridiannya tidak pada tempatnya. Secara alami, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual atau kekuatan magismu. Diam saja. Magu kemudian mengerti bahwa, meskipun pil lukisan abadi yang diberikan kepadanya oleh hantu kecil itu dapat membantunya memiliki penampilan seperti peri, itu juga merupakan racun yang mengendalikannya. Sekarang, kecuali dia berhenti meminum pil lukisan abadi, dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan spiritualnya. Dia menerima nasibnya dan menganggapnya sebagai harga yang harus dibayarnya. Fang Xing menggendong magu dan terbang keluar dari istana lalu terbang ke depan. Naga merah dan pelayan inti emas 9 secara alami mengikutinya dari belakang. Kemanapun dia lewat, semua kultivator memberi jalan untuknya. Segera dia mencapai bagian depan tim, tetapi melihat rawa hitam besar di depannya, hampir tak berujung. Ratusan kaki di langit, ada ular hitam berkeliaran di udara, yang tampak sangat menakutkan. Ular hitam di langit itu muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Itu adalah celah kehampaan yang unik di Guiksu. Itu adalah hal yang paling berbahaya di Guiksu. Kekuatannya tidak hanya menakutkan, tetapi juga sulit dipahami. Terkadang retakan seperti itu tiba-tiba muncul di langit yang cerah. Di antara para kultivator, setidaknya 6 orang telah tewas di celah kehampaan ini, jadi sekarang tidak ada yang berani terbang ke langit. Ma Fairy, menurut apa yang kau katakan sebelumnya, kita akan segera mencapai Gunung Sanji. Saat itu, kita akan benar-benar memasuki kedalaman Guiksu dan dapat melihat ke arah Istana Dao. Namun, mengapa rawa hitam aneh tiba-tiba muncul di jalan? Menurut deskripsimu sebelumnya, tempat ini seharusnya dataran. Apakah kita mengambil jalan yang salah? Melihat Magu dan Fang Xing mendekat, kultivator tua berbintik-bintik ungu itu membungkuk dan bertanya dengan suara yang dalam. Magu tidak menjawab, tetapi menatap tajam ke pegunungan di sekitarnya, dan meminta seseorang untuk mendeteksi arah urat spiritual di sekitarnya. Setelah berpikir sejenak,
dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan saksama dari sudut pandang medan di sekitarnya dan arah urat spiritual, jalan kita benar. Sebenarnya, munculnya rawa yang aneh seperti itu tidak mengherankan. Medan dan pegunungan yang kuingat dalam pikiranku sudah bertahun-tahun yang lalu. Wajar jika medannya telah berubah selama beberapa dekade terakhir. Fenomena langit di Guiksu aneh. Gempa bumi atau air terjun dapat membentuk rawa hitam seperti itu. Aku tidak tahu apakah itu berbahaya. Lebih baik mengujinya. Jika tidak ada bahaya, kita bisa terbang di atasnya. Jika tidak, kita harus mengambil jalan memutar. Sejauh yang aku tahu, akan memakan waktu setidaknya 10 hari lagi untuk mencapai Gunung Sanji jika kita mengambil jalan memutar. Kalian pikirkanlah. Setelah mendengar ini, beberapa kultivator tua mengerang dalam diam. Setelah beberapa saat, Nenek Yao dari klan Baiyue berkata dengan suara yang dalam, kita telah menghabiskan 2 bulan di jalan. Ditambah 10 hari pertama, sudah memakan waktu 70 hari. 7 lampu merah telah dinyalakan di langit. Hanya tersisa 20 hari hingga peluncuran bulan September. Meskipun Rerun Dewa Istana tahu tidak jauh, kita tidak boleh menyia-nyiakan 10 hari. Orang-orang lain memiliki ide yang sama dengannya. Mereka mengangguk satu sama lain dan tidak berencana untuk mengambil jalan memutar. Setelah berdiskusi, mereka memerintahkan orang-orang untuk menangkap binatang buas tingkat rendah yang masih hidup, tetapi mereka menangkap beberapa di jalan untuk menjelajahi jalan tersebut. Kultivator tua dengan bintik-bintik ungu dan Nenek Yao masing-masing menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menangkap beberapa dari mereka, merapal mantra dan melemparkan mereka jauh ke dalam rawa hitam. Binatang buas itu berjuang untuk tenggelam, tetapi tidak ada bahaya lain yang muncul. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Uji coba semacam ini dilakukan 3 kali. Setelah 3 kali, hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada bahaya lain di rawa hitam. Beberapa kultivator jin dan Mahayana menggunakan mata ajaib mereka untuk memata-matai, tetapi tidak menemukan tanda-tanda adanya setan atau binatang buas yang masih hidup. Selain itu, rawa hitam tampaknya baru terbentuk belum lama ini, jadi kemungkinan binatang buas bertahan hidup di sana rendah. Jadi mereka berdiskusi dengan suara pelan dan bersiap untuk terbang langsung ke sana. Hei, kenapa kita tidak mengambil jalan memutar? Sementara beberapa kultivator tua mencoba berbagai metode, Fang Xing juga berjongkok di tepi kolam dan mengintip ke dalam untuk waktu yang lama sebelum berbicara setelah merenung sejenak. Haha, mungkinkah Tuan Xing menemukan sesuatu? Lelaki tua yang tersenyum Luo Musang, pemimpin aliansi suku Xiaoji, melirik Fang Xing dan berkata sambil tersenyum. Sekarang mereka tahu bahwa Fang Xing telah menjadi pemimpin klan Hatetian, dan mulai memanggilnya pemimpin klan Xing, tetapi tidak ada rasa hormat dalam kata-kata mereka. Bagaimanapun, klan Hatetian sekarang sedang mengalami kemunduran dan diambang kehancuran, dan Fang Xing hanya berhasil sampai ke inti perjalanan penjelajahan ini dengan identitas yang canggung dengan menculik magu dan naga merah di sampingnya, jadi tentu saja dia tidak mendapatkan rasa hormat. Semakin dalam mereka masuk ke Guiksu, semakin tidak berharga magu di tangan Fang Xing, dan semakin berkurang rasa takut para kultivator lain terhadapnya. Meskipun tidak disebutkan, semua orang tahu bahwa ketika mencapai 4 gerbang jahat, ketika magu telah kehilangan semua nilai dalam menuntun jalan, itulah saatnya bagi para praktisi untuk saling menunjukkan cakar dan taring mereka. Aura burung vermilion menjulang tinggi, dan meskipun itu juga menunjukkan bahwa ia berada jauh di dalam Guiksu, para praktisi tidak benar-benar memiliki banyak niat untuk menangkapnya. Sebaliknya, mereka semua memperlakukan naga merah sebagai pengorbanan. Tidak banyak, aku hanya merasa sedikit tidak yakin dengan rawa hitam yang begitu besar. Fang Xing tersenyum dan berdiri tanpa penjelasan lebih lanjut. Nenek Baiyue Yao tertawa muram dan berkata, jangan khawatir, nak. Kita telah hidup selama hampir 1000 tahun, jadi bagaimana mungkin kita tidak tahu keinginan untuk berhati-hati. Kita tentu akan lebih berhati-hati dan tidak akan membiarkan hidupmu hilang di rawa hitam ini. Aku, sebagai seorang nenek, tidak tega melakukan itu. Matanya yang tua dan redup membuatnya tampak sangat baik dan murah hati saat mengatakan ini, tetapi itu membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Setelah mendengar ini, Fang Xing hanya bisa berkata tanpa daya terserahlah, aku tidak keberatan. Bentuklah formasi 9 orang, awasi semua arah, terbang di atas kolam, dan jangan terbang terlalu tinggi, hati-hati dengan celah-celah kekosongan di langit. Pertentangan Fang Xing hanyalah sebuah episode kecil. Bahkan dia sendiri tidak bersikeras. Kultivator tua berpakaian ungu dan Nenek Yao serta yang lainnya, yang telah menjelajahi rawa hitam secara pribadi dan merasa tidak ada bahaya, tentu saja tidak akan peduli. Mereka bahkan mengira Fang Xing mengatakan ini hanya karena dia juga merasa akan mencapai gerbang 4 kejahatan, jadi dia malu-malu dan sengaja membuat masalah. Segera, mereka membagi semua orang menjadi 9 kelompok, berdiri di sisi lain rawa hitam, dan terbang secara terpisah. Rekan Taois Luo, silakan masuk.
Sang kultivator tua berbintik ungu menatap ke arah pemimpin aliansi klan kecil, si harimau yang tersenyum, dan berbicara dengan sopan. Setiap kali mereka menghadapi situasi yang tidak pasti seperti itu, kelompok orang pertama yang mengujinya tentu saja adalah orang-orang dalam aliansi klan kecil. Ini masih ditentukan oleh kekuatan. Aliansi klan kecil tidak bersatu sejak awal, dan kekuatan gabungan mereka mungkin tidak sebanding dengan klan Feng Tian, Yu Shou, dan Bai Yue. Tentu saja, mereka harus mengambil tugas berisiko seperti itu sendirian. Kita lagi. Naluo Musang tertegun sejenak, lalu tertawa datar haha, bolehkah aku? Nenek Bai Yue berkata, Daoyo Luo, waktunya mendesak, kita tidak boleh menunda lebih lama lagi. Luo Musang tidak punya pilihan lain selain berbalik dan bertanya kepada anak buahnya, klan mana yang harus mengirim seseorang kali ini? Orang-orang dari aliansi klan kecil mereka tidak berdaya, jadi mereka harus berdiskusi dengan suara pelan dan memutuskan untuk mengirim klan kecil, tetapi ini adalah yang terlemah di antara semua klan, dengan total hanya 2 jindan, sementara 6 lainnya berada pada tahap pembangunan fondasi. Dengan ekspresi ingin mencobanya di wajah mereka, mereka semua bergegas menuju rawa hitam, melihat sekeliling dengan ketakutan, dan buru-buru bergegas ke sisi lain. Mereka terbang lebih dari 1000 kaki dan menghilang dalam kabut hitam yang membubung di rawa hitam, bayangan mereka hampir tak terlihat. Rawa hitam masih tenang. Kultivator Tua Ziban dan Nenek Yao serta orang-orang lain dari 3 klan utama mengangguk dan mulai mengatur orang-orang untuk menyeberangi kolam. Mereka dibagi menjadi 9 kelompok, dan setiap kelompok dipisahkan oleh 100 kaki, yang merupakan jarak bagi mereka untuk saling menjaga. Selain itu, ada seorang ahli di tahap jin dan akhir atau di atasnya di antara setiap kelompok orang untuk memastikan keselamatan. Dari sini, tampaknya apa yang dikatakan Nenek Yao tidak terlalu buruk. Mereka semua sudah cukup tua dan mereka tidak akan cukup bodoh untuk bercanda tentang kehidupan mereka sendiri. Fang Xing, Qilong, Jin dan Jiupu, Hen Tianing dan yang lainnya ditugaskan ke kelompok keempat. Ada orang-orang yang mengendalikan mereka di depan dan belakang, baik untuk perlindungan maupun pengawasan, tetapi dia sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Sebaliknya, dia menatap Heizan dengan serius. Rawa hitam itu tak terbatas, dan tampaknya memiliki radius puluhan mil. Terbang melewatinya, yang bisa Anda lihat hanyalah rawa hitam pekat tanpa dasar yang tampaknya menyedot mata orang-orang. Namun, meskipun rawa hitam membawa suasana ketakutan yang tak dapat dijelaskan, para pembudidaya tetap tidak berani terbang terlalu tinggi. Dibandingkan dengan rawa hitam yang tampak menakutkan, celah-celah kekosongan yang muncul dari waktu ke waktu di udara tidak diragukan lagi lebih menakutkan. Oh, rawa hitam bisa membuat orang takut seperti ini. Bagaimana mungkin seorang pengecut seperti ini menjadi pemimpin klan hentian kita? Melihat Fang Xing telah menatap rawa Hei dengan saksama, salah satu dari 9 pelayan yang terbang mengelilingi naga merah sebagai penjaga, seorang pria pendek dan gemuk, berbicara kepada seorang anggota suku di sampingnya dengan sedikit nada meremehkan. Nama pria ini adalah Hen Tianxing. Dia adalah pelayan yang dimarahi Fang Xing karena kata-katanya yang kasar saat mereka pertama kali bertemu. Dia sudah lama membenci Fang Xing. Semakin dia memandang Fang Xing, semakin dia tidak menyukainya. Namun, hidupnya ada di tangan Fang Xing, jadi dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia hanya bisa menjelaskan kepada para kultivator lainnya secara pribadi, mengejek kepengecutan dan ketidakberdayaan Fang Xing. Tetapi dia seakan lupa bahwa sifat Fang Xing yang tidak punya malu-malulah yang membuat mereka bersembilan dapat menempuh perjalanan tanpa cedera. Saudara King, aku hanya mengatakan ini kepadamu melalui transmisi suara. Jangan biarkan ibel kecil itu mendengarnya. Dia memegang cincin ibu pengunci dewa, tetapi satu pikiran saja dapat merenggut nyawa kita. Selain itu, bagaimanapun juga, dia telah memperoleh cermin berharga milik leluhur. Pemimpin klan mengatakan bahwa ada pepatah kuno yang mengatakan siapapun yang memperoleh cermin berharga itu adalah penguasa surga kebencian. Kita tidak punya pilihan selain melayaninya sebagai tuan kita. Jangan mengeluh. Menjelajahi rerun dewa adalah hal yang paling penting. Setelah menerima pesan dari Hen Tianxing, Hen Tianhong juga membalas dengan pesan, mencoba membujuk mereka. Hen Tianxing masih agak tidak puas, dan berkata dengan senyum dingin, Saudara Hong, bagaimana menurutmu? Jika kita menemukan kesempatan dan menaklukkannya sebelum dia sempat bereaksi, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk mengaktifkan cincin pengunci dewi, dan kemudian menggunakan nyawanya untuk mengancam Qilong agar tidak bertindak gegabah, dan kemudian mengambil wanita Sunlong itu ke tangan kita, maka bukankah kita akan memiliki keputusan akhir dalam aliansi Tansu dalam satu gerakan? Mata Hen Tianhong berkedip setelah mendengar ini. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan lembut, itu terlalu berisiko. Jangan lakukan itu. Hen Tianxing mencibir dan hendak menjawab ketika dia tiba-tiba mendengar Fang Xing di sampingnya berteriak, naik ke udara, cepat, naik ke udara cepat.
Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia menepuk punggung naga merah itu, mendesaknya untuk terbang ke udara dengan cepat. Tiba-tiba naga itu terbang ke ketinggian 70 atau 80 kaki. Di langit, ular-ular hitam pekat hampir tergantung di atas kepalanya. Itu sangat berbahaya. 9 pelayan inti emas di bawah terkejut ketika mereka melihat ini. Mereka berteriak serempak, "Tuan, turunlah dengan cepat, itu terlalu berbahaya." Fang Xing menjulurkan kepalanya dari atas dan mengumpat, "Di bawah sana berbahaya, kenapa kamu tidak cepat naik?" 9 pelayan jin dan semuanya tercengang dan ragu-ragu. Ular hitam di kehampaan, yaitu celah kehampaan, benar-benar kuat. Tidak seorang pun di lapangan dapat bertahan hidup jika mereka bertemu dengannya. Ketinggian 70 atau 80 kaki sudah sangat dekat dengan area tempat mereka muncul. Jika salah satu ular hitam jatuh sedikit lebih rendah, itu akan menelan para biarawan yang terbang di udara dan mencabik-cabik mereka. Oleh karena itu, mereka benar-benar tidak berani naik dan mengambil risiko. Selain itu, rawa hitam di bawah sangat tenang dan tampaknya tidak berbahaya. Pada saat ini, Hen Tianning, yang telah mengikuti Fang Xing tanpa bersuara, menggertakkan giginya, dengan cepat meningkatkan ketinggiannya, dan bergerak menuju Fang Xing, membuat Hen Tianxing dan yang lainnya sangat takut sehingga mereka berteriak, "Nona kedua, turunlah dengan cepat." Namun Hen Tianning tidak mendengarkan, dan berteriak kepada mereka, "Cepatlah naik." Dia bergerak mendekati Fang Xing, lalu melompat ke punggung naga merah dan melambai kepada mereka. Melihat hal ini, kultivator tua dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara 9 pelayan kultivator inti emas berteriak, "Sebelum datang ke sini, pemimpin klan secara khusus menginstruksikan bahwa semua tindakan harus dilakukan sesuai dengan perintah pemimpin klan. Karena dia telah mengundang kita, kita tidak boleh tidak patuh. Ayo naik dan menemaninya." Setelah mengatakan itu, dia juga menaikkan ketinggiannya dan bergerak menuju Fang Xing. 3 lainnya juga mengikutinya dan terbang. Namun di antara 9 pelayan jin dan 5 orang masih ragu-ragu. Hen Tianxing bahkan lebih marah, "Bisakah pemimpin klan meminta kita untuk mati saja? Langit penuh dengan retakan kehampaan, dan bahaya besar dapat muncul kapan saja. Dia memiliki naga merah yang dapat menghindari kita seperti kilat, tetapi kita tidak dapat terbang di atas awan dan hanya dapat terbang di udara. Jika kita menemui retakan kehampaan, bagaimana kita dapat menghindarinya?" Dia begitu marah pada saat itu sehingga dia meneriakkan kata-kata itu keras-keras. Melihat hal itu, keempat pelayan jin dan di sampingnya langsung ragu-ragu, bertanya-tanya apakah mereka harus terbang. Fang Xing menatapnya, sedikit niat membasmi terpancar di matanya. Tiba-tiba, dia meraih ke dalam pelukannya dan mengeluarkan sebuah cincin besi. Dia memegangnya di tangannya dan mencibir, "Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu, apakah kamu akan datang atau tidak?" Semua pelayan lama di panggung inti emas terkejut saat melihat ini, dan secara alami mengenali bahwa cincin tembaga itu adalah cincin pengunci dewi. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Cincin pengunci dewa ini adalah senjata ajaib yang digunakan Fang Xing untuk menahan mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Fang Xing akan mengeluarkannya dengan mudah. Apakah dia akan membasmi seseorang hanya karena masalah sekecil itu? Bahkan wajah Hen Tianxing tiba-tiba berubah. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan bertanya-tanya apakah dia harus menyerah. Pada saat ini, jika seseorang menasihatinya atau Fang Xing memarahinya lagi, dia akan mengambil kesempatan untuk menuruni lereng dan mematuhi perintah dengan enggan. Sebenarnya, budak tua Jin Dan di samping Fang Xing juga siap untuk memarahinya, tetapi Fang Xing tidak sabar. Melihat keraguan melintas di wajah Hen Tianxing, alih-alih segera melakukan apa yang diperintahkan, dia segera menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin tembaga. "Guru, jangan basmi dia." Tindakan ini mengejutkan Hen Tianning dan kultivator jin dan tua pada saat yang sama, dan mereka mencoba menghentikannya. Namun, Fang Xing tidak ragu-ragu. Dia memegang cermin perunggu di tangannya. Dengan suara dengungan, seberkas cahaya tiba-tiba menyala di cincin perunggu itu. Pada saat yang sama, sebuah simbol tiba-tiba menyala di dahi Hen Tianxing, memancarkan cahaya merah samar melalui kulitnya. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia mencoba yang terbaik untuk melesat ke udara. Dia tidak ingin menyerang balik Fang Xing sebelum dia mati, tetapi untuk menyelesaikan perintah Fang Xing sesegera mungkin. Sayangnya, ketika dia baru saja melesat kurang dari 3 kaki, tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul di dahinya. Sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul di dahinya dan dia terjatuh dalam keadaan linglung. 9 pelayan jin dan di sekitarnya semuanya terkejut pada saat yang sama, dan menatap cincin tembaga di tangan Fang Xing dengan heran. Benar, pemimpin klan telah memberitahu mereka bahwa mereka harus mendengarkan perintah ibel kecil itu, dan dia juga mengatakan bahwa dia akan menyerahkan cincin ibu pengunci dewa yang menahan mereka kepadanya. Namun, mereka semua adalah jin dan,
Dan masing-masing dari mereka adalah seorang kultivator hebat dengan alam yang lebih tinggi daripada Ibel kecil ini. Bahkan jika dia tidak menghormati mereka, dia tidak bisa begitu saja membasmi mereka. Apa pendapatnya tentang mereka? Aku peringatkan kau, aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu. Karena klan hentian telah menyerahkanmu kepadaku, sebaiknya kau mendengarkanku. Bahkan jika aku menyuruhmu mati, sebaiknya kau mati dengan cepat, kalau tidak aku akan mengirimmu ke barat terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, dia melirik dingin ke arah kultivator jin dan tua itu dan kemudian jatuh ke wajah hentian Ning termasuk kau. Melihat anak yang biasanya tertawa ini tiba-tiba menjadi sangat serius, beberapa budak tua jin dan tidak berani mengabaikan mereka. Mereka mengambil risiko terkena retakan kehampaan dan berkumpul di sekitar Fang Xing, berkata ia serempak dengan ekspresi muram. Baguslah untuk dipahami. Jika kau tidak ingin mati, seranglah dengan sekuat tenaga. Jangan jatuh di bawah 60 kaki. Fang Xing menarik napas dalam-dalam, memberi perintah, mengetuk kepala naga, dan bergegas maju bagai kilat. Di dalam kehampaan, di atas 100 kaki, ada ular di mana-mana. Itu adalah celah kehampaan yang menakutkan. Dan pada ketinggian 70 atau 80 kaki, ular hitam berkelebat dari waktu ke waktu dan menghilang ke udara tipis. Itu benar-benar menakutkan. Namun dalam situasi ini, Fang Xing memimpin para kultivator klan Hatetian untuk meningkatkan ketinggian hingga lebih dari 60 kaki, dan melarikan diri ke depan dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Hah, apa yang kau lakukan? Terbang setinggi itu, nak. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari belakang Fang Xing. Ternyata itu adalah nenek Yao dari klan Bai Yue yang mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, semua kultivator lainnya terbang mendekati tanah, takut jika mereka terbang terlalu tinggi, mereka akan menabrak celah-celah kehampaan di langit dan mati. Hal ini membuat kelompok mereka sangat mencolok dan segera menarik perhatian nenek Yao di belakang mereka. Hei, terbang lebih tinggi dan dinginkan dirimu. Fang Xing berbalik dan tersenyum, lalu berkata, Nyonya tua, bagaimana kalau Anda datang dan tinggal sebentar? Berani sekali kau mau tersedot ke dalam celah kehampaan dan mati. Nenek Yao berteriak keras dan meraih di udara, mencoba menarik Fang Xing jatuh. Akan tetapi, naga merah itu merasakan aura mengerikan yang keluar dari dirinya dan segera berbalik, dengan mata berdarah, yang membuatnya tertegun. Nenek Yao sangat marah, tetapi dia lengah. Tiba-tiba, gelombang lumpur menggulung di rawa hitam suram di bawah kakinya, seperti gelombang laut. Gelombang lumpur dimulai dari tengah dan segera menyebabkan seluruh rawa bergolak. Untuk sesaat, seluruh rawa seperti panci mendidih, bergolak dan bergolak. Nenek Yao terkejut dan melihat ke bawah. Dia telah melupakan Fang Xing dan tertegun. Lepas landas cepat. Tiba-tiba wanita gemuk itu menjerit sekuat tenaga, berteriak memanggil para penduduk klan Yue agar naik ke udara. Hampir pada saat yang sama, tanaman merambat hitam aneh setebal ember tiba-tiba menggulung dari lumpur. Tanaman merambat itu ditutupi duri biru tua, seperti ular aneh. Ia secepat kilat dan melintasi langit, berguling ke arah sekelompok murid Bai Yue yang tidak jauh dari nenek Yao. Para wanita itu berteriak sebentar, dan 3 dari mereka ditangkap oleh duri-duri itu dan berguling ke dalam lumpur. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua pembudidaya yang terbang di atas rawa hitam. Mereka terbang ke langit tanpa ragu-ragu, tetapi sudah terlambat. Lumpur tiba-tiba melonjak lagi, dan ratusan tentakel besar menggulung, menjangkau para pembudidaya seperti lengan yang terentang untuk menangkap serangga di udara. Dalam sekejap, mereka menyapu 7 atau 8 orang lainnya. Tidak bagus, lepas, cepat lepas. Para pemimpin setiap suku berteriak putus asa, dan tanpa mempedulikan ancaman celah kehampaan di langit, mereka berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri ke langit. Namun, satu langkah terlambat, lalu langkah berikutnya. Di rawa, tentakel yang tak terhitung jumlahnya membentang ke langit, seperti hutan lebat. Tentakel tidak hanya berguling ke arah para pembudidaya, tetapi duri mereka juga beracun dan bahkan mengandung kekuatan magis. Ketika mereka bergerak di udara, angin kencang muncul. Kekuatan angin kencang ini sangat kuat, membentuk pusaran air aneh di seluruh rawa hitam. Para pembudidaya yang terperangkap dalam angin kencang tidak dapat bergerak, kecuali mereka adalah pembudidaya di tahap akhir jindan, yang sama sekali tidak dapat melepaskan diri dan dikendalikan dengan kuat. Dalam situasi ini, bahkan jika para pembudidaya tidak tertangkap oleh tentakel, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri untuk sementara waktu. Dalam sekejap, banyak sekali pendeta yang terjatuh ke dalam rawa bagai hujan lebat, sambil melolong menyedihkan. Yaitu, ketika beberapa pelayan tua jindan di sekitar Fang Xing melihat kejadian ini, mereka semua berkeringat dingin. Mereka sangat marah pada Fang Xing karena membasmi Hen Tianxing tanpa penjelasan apapun, tetapi ketika mereka melihat kejadian ini, mereka segera mengerti bahwa jika Fang Xing tidak memanggil mereka tadi, mereka akan berakhir seperti orang-orang itu, dan mereka mungkin akan kehilangan setidaknya beberapa nyawa.
Itulah monster kuimu, monster tanaman yang suka tumbuh di rawa-rawa. Tidak seperti binatang buas, monster tanaman ini memiliki spiritualitas, jadi tidak dapat diuji dengan metode sederhana untuk menguji binatang buas. Haha, aku tidak menyangka ada monster di Guiksu. Kamu benar-benar tidak beruntung. Monster kuimu ini sangat sulit dihadapi. Sulit untuk mengalahkannya, dan tidak dapat dibasmi. Kebanyakan orang hanya dapat melarikan diri saat mereka bertemu dengannya. Fang Xing mencibir dan menjelaskan dengan santai, lalu menatap ke depan dengan pandangan berbinar. Sambil menatap sekelilingnya dengan dingin, dia tampak sedang memastikan sesuatu, lalu tiba-tiba berbalik dan menatap Magu di belakangnya. Ekspresi Magu masih tenang, tanpa tanda-tanda kelainan apapun, tetapi dibandingkan dengan kepanikan orang lain, dia tampak terlalu tenang. Fang Xing menatap matanya. Tepat saat Magu hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba mengeluarkan jimat penenang dan menempelkannya di dahinya. Kemudian dia memberi isyarat dengan jari-jarinya, dan kabut hijau tiba-tiba memenuhi area di sekitarnya, bercampur dengan asap hitam di rawa hitam. Memanfaatkan kabut hijau untuk menutupi dirinya, Fang dengan cepat memasukkan 8 bendera formasi ke tangan 8 pelayan tua Jindan, dan pada saat yang sama secara diam-diam mengirimkan pikiran ilahi kepada mereka berdelapan. Guru, ini, mendengar hal ini, ke-8 pelayan tua Jindan langsung panik dan agak terkejut. Ini perintah militermu, lakukan dengan baik, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, kamu akan dipenggal. Fang Xing tidak memberi mereka ruang untuk ragu. Dia membuat kesimpulan yang tegas dan kemudian memasang cincin tembaga di pergelangan tangannya. Ketika 8 pelayan tua Jindan melihat ini, mereka merasakan sakit di hati mereka. Dalam keadaan normal, mereka mungkin meragukan niat membasmi Fang Xing, tetapi karena Hen Tianxing baru saja meninggal secara tragis di depan mereka, mereka sama sekali tidak meragukan tekad Fang Xing untuk membasmi. Terlebih lagi, monster aneh ini bersembunyi di rawa hitam, dan para kultivator Jin dan Mahayana dari klan lain belum menemukannya, tetapi Fang Xing telah mengantisipasinya, yang membuat mereka sedikit lebih menghormati kultivator muda pembangun fondasi ini. Baiklah, mari kita lakukan ini sekarang. Fang Xing bergumam pada dirinya sendiri, lalu tiba-tiba berhenti dan menatap Hen Tianning sambil mengerutkan kening. Dia membentuk segel lagi, dan kabut hijau lain melonjak masuk. Setelah beberapa saat, kabut hijau menghilang dan para penggarap terus terbang maju, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sekarang terjadi kekacauan di kehampaan, dan semua gerakan Fang Xing cepat, hampir semuanya selesai dalam 1 atau 2 tarikan napas. Bahkan ketika dia memberi perintah kepada 8 pelayan tua Jindan, dia tidak melambat. Dan ketika dia menggunakan teknik penyembunyian napas untuk memanggil kabut hijau, gerakannya juga sangat rahasia. Bahkan jika seseorang mengawasinya dari jarak 10 kaki, itu hanya akan terlihat seperti potongan kabut hijau yang terbang melewatinya, dan akan sangat sulit untuk menemukan kekurangannya. Ledakan. Dari waktu ke waktu, retakan-retakan kehampaan muncul di langit, seperti sebuah danau besar, permukaan airnya pecah dan tenang, dengan riak-riak di mana-mana. Retakan pada kehampaan bagaikan riak-riak di atas air, dan para penggarap bagaikan pantulan diri mereka di dalam air. Jika terkena keretakan, tubuh mereka akan hancur seperti bayangan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dan di bawahnya, monster kuimu yang tubuhnya tidak diketahui, membentangkan tentakelnya yang panjangnya puluhan kaki dan mencengkeram biksu itu di udara. Di atas dan di bawah sana bagaikan neraka. Hanya ruang kecil antara 60 dan 70 kaki yang dianggap aman untuk saat ini. Fang Xing dan yang lainnya melarikan diri dengan tergesa-gesa di ruang ini, seolah-olah mereka ingin mempertaruhkan nyawa mereka untuk melarikan diri ke sisi lain rawa hitam. Untungnya, dia telah naik ke ketinggian lebih dulu dan tidak lagi berada dalam jangkauan monster itu. Dia terhindar dari kekhawatiran akan kematian di perut monster itu dan hanya perlu menghindari retakan di kehampaan. Pada saat ini, Anda hanya dapat mengandalkan tangan dan mata yang cepat, dan bahkan teknik transfer inti emas tidak dapat dilakukan. Kondisi yang diperlukan untuk melakukan teknik teleportasi adalah ruang yang stabil. Di kedalaman Guiksu di mana ruangnya sangat tidak stabil, melakukan teknik teleportasi hampir sama hinanya dengan berdiri di puncak gunung pada hari hujan dengan tombak besi di tangan untuk menarik petir. Itu sama saja dengan mencari kematian. Peringatan dini berhasil, dan Fang Xing berhasil mencapai seberang tanpa bahaya apapun. Ledakan. Sayangnya, kegembiraan berubah menjadi kesedihan. Saat sisi lain sungai sudah terlihat dan naga merah itu bahkan telah lolos dari jangkauan mangsa monster kuimu, seekor ular hitam tiba-tiba muncul di kiri atas kepalanya. Itu adalah retakan tiba-tiba di kehampaan. Indra spiritual Fang Xing sangat kuat, dan dia sudah waspada saat retakan itu terbentuk, dan dia berteriak keras untuk memperingatkan. Namun, begitu celah angkasa itu muncul, datangnya sangat tiba-tiba, dan tubuh naga merah yang besar membuatnya sulit dihindari.
Ayo bertarung. Melihat naga merah hendak menabrak celah itu, Fang Xing tiba-tiba menggertakkan giginya, memutar tangannya dan mengeluarkan cermin perunggu, menyorotkannya ke depan, dan dengan suara keras, sebuah gunung menjulang tinggi muncul di cermin perunggu itu. Pada saat yang sama, tanah dan bebatuan di bawah rawa hitam itu tumbuh ke atas dengan suara berderak, dan lumpur beterbangan kemana-mana. Sebuah gunung kecil setinggi beberapa puluh kaki benar-benar muncul dari tanah dan terbang ke udara. Ledakan, retakan itu mengenai bukit dan membelahnya menjadi beberapa bagian, tetapi retakan itu juga kehabisan tenaga dan menghilang ke udara. Beberapa saat kemudian, naga merah itu, yang tidak dapat menahan diri, telah membenturkan kepalanya ke bukit. Tubuhnya kuat, tetapi ia menghancurkan bukit yang telah terbelah menjadi dua bagian dengan kepalanya, menyebabkan banyak sekali pecahan batu beterbangan kemana-mana. Fang Xing juga mengeluarkan teriakan aneh wow dan jatuh dari punggung naga merah itu. Cermin perunggu di tangannya dan bahkan magu, yang diikat padanya oleh tali abadi, jatuh. 8 pelayan tua ramuan emas yang melindunginya juga terpengaruh oleh kekuatan runtuhnya bukit dan berhamburan ke segala arah. Beberapa jatuh langsung ke dasar, dan beberapa bahkan terhempas oleh kekuatan itu hingga ketinggian 70 kaki. Segala sesuatu terjadi dengan cepat dan hampir tak seorang pun dapat meramalkan hasilnya. Tetapi seseorang memanfaatkan kesempatan ini. Tepat saat cermin perunggu Fang Xing terlepas dari tangannya dan magu, yang diikat dengan tali pengikat abadi tetapi juga terjatuh, terbang ke udara, bayangan merah tiba-tiba muncul dari samping. Kemunculan bayangan merah ini sangat tiba-tiba, tetapi tampaknya telah dipersiapkan untuk itu. Begitu sosoknya muncul, ia mencengkeram tali pengikat abadi dengan satu cakar, dan tali pengikat abadi yang terbuat dari 100 sutra hitam halus putus dengan suara. Setelah itu, bayangan merah itu berbalik dan memeluk magu. Pada saat yang sama, ia mencengkeram cermin perunggu dengan cakarnya. Haha, terdengar suara tawa yang keras, dan bayangan merah itu berangsur-angsur menghilang, lalu berubah wujud menjadi seorang pemuda berpakaian hitam, yang sedang tertawa terbahak-bahak. Sambil tertawa keras, pemuda berpakaian hitam itu segera berbalik dan melarikan diri. Posisinya sangat penting. Fang Xing dan Qilong berada di depannya, dan di belakangnya adalah gunung tiga alam yang luas. Dengan kecepatannya yang ekstrim, ia dapat dengan mudah melarikan diri ke gunung tiga alam dan menghilang di hutan. Bahkan Qilong tidak akan dapat bereaksi dan membasminya dalam waktu sesingkat itu. Pemuda berpakaian hitam itu mengira dirinya telah berhasil dan tertawa penuh kemenangan, lalu ia hendak pergi, menyembunyikan prestasi dan ketenarannya. Sayangnya, pada saat ini, suara tawa yang lebih keras tiba-tiba terdengar, hahaha. Tawa seperti itu membuat jantung pemuda berpakaian hitam itu berdebar kencang dan ia mendapat firasat buruk. Pada saat ini, naga merah itu setidaknya berjarak 50 kaki darinya, dan ibel kecil dengan senyum aneh itu berjarak sekitar 30 kaki darinya, jadi mereka jelas aman. Tetapi dia tampaknya merasakan ada sesuatu yang salah dan ingin segera mundur. Namun, pada saat itu, ada kekuatan tak kasat mata yang menyelubunginya seperti jaring besar, dan dia pun terperangkap di dalamnya. Kekuatan itu berjumlah tepat 8, yang menyegel 8 penjuru dan membentuk suatu formasi besar, dan dia pun terperangkap dalam formasi itu. Tawa pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba berhenti. Ia menatap ke udara dengan tatapan tajam. Itu adalah 8 pelayan tua Jindan. 8 orang yang tampaknya baru saja terhempas, secara mengejutkan, masing-masing dari mereka memiliki bendera formasi tambahan di tangan mereka, bertatahkan permata, yang telah diaktifkan. 8 bendera formasi itu semuanya memancarkan sinar cahaya spiritual, saling terkait satu sama lain, membentuk formasi besar. Baru pada saat inilah pemuda berpakaian hitam itu menemukan bahwa arah di mana 8 orang itu terhempas, meskipun tampak kacau, sebenarnya adalah lokasi formasi paling dasar. Perangkap, tampak ada lapisan es di wajah pemuda berpakaian hitam itu, dan tatapan matanya berubah dingin. Orang menyebalkan, kau sudah menatapku begitu lama sampai-sampai aku jadi tidak sabar. Sekarang akhirnya aku menunggumu untuk bertindak. Fang Xing tertawa dan mengumpat, tubuhnya melayang, dan naga merah itu juga berbalik. Ia mendarat di kepala naga itu, memeluk lengannya dan mengumpat. Pemuda berpakaian hitam itu tidak menjawab. Tiba-tiba dia berbalik dan berubah menjadi bayangan merah. Itu adalah burung merah ganas yang panjangnya sekitar 20 kaki. Itu dikelilingi oleh kabut merah seperti gunung berapi. Suhu kabut merah itu sangat tinggi. Saat itu muncul, itu membakar udara di sekitarnya dan mendistorsinya, membuatnya tampak seperti bola api yang menyala. Ledakan. Tiba-tiba ia mengembang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan melesat menuju sudut kehampaan. Tubuh itu bertabrakan dengan kekuatan yang saling terkait dari 8 bendera formasi, dan kekosongan itu bergetar sejenak. Wajah 8 pelayan Jindan tua semuanya tenggelam. Kekuatan burung buas ini sangat kuat. Jika ia kehilangan kesabarannya,
bahkan kultivator tua di tahap tengah inti emas di antara mereka tidak akan mampu bertahan beberapa ronde di bawah cakarnya. Namun, mereka berdelapan masing-masing memegang bendera formasi, dan kekuatan mereka saling terkait untuk membentuk formasi besar. Mereka mampu menutupinya untuk sementara, dan tidak peduli seberapa keras ia menyerang, mereka berdelapan hanya menggertakkan gigi, memegang bendera, dan berdiri kokoh di posisi mereka, tidak bergerak, seolah-olah mereka telah berakar. Orang menyebalkan, apakah kamu masih tidak jujur? Fang Xing sangat marah dan memerintahkan Cilong Guk-Guk besar, masuklah dan hancurkan dia untukku. Burung buas itu tidak bergerak setelah mendengar ini. Ia mengangkat cermin perunggu di tangannya dan berbicara dengan suara dingin dan manusiawi, kau berani menyakitiku, tidakkah kau takut aku akan menghancurkan cermin ini? Fang Xing tertawa dan mengeluarkan cermin perunggu dari tas penyimpanannya. Dia mengangkatnya di tangannya dan berkata, kamu bisa menghancurkannya. Aku masih punya satu lagi. Burung buas itu terkejut. Ia menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa untuk melihat, lalu hatinya hancur. Cermin perunggu di cakarnya memang antik dan berkarat, tetapi tampak sedikit berbeda dari cermin perunggu yang pernah dilihatnya di tangan Fang Xing sebelumnya. Baik itu rune, struktur, atau tingkat karatnya, ada perbedaan yang jelas. Yang lebih penting, ada beberapa kata yang terukir di cermin itu. Cermin jahat. Burung buas itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya tampak menyemburkan api. Fang Xing berkata perlahan, cermin penekan kejahatan itu juga merupakan harta karun. Cermin itu dapat mengusir roh jahat. Cermin itu juga merupakan harta karun di tangan orang-orang biasa atau kultivator muda di alam spiritual yang berniat membasmi ibel dan monster. Ini adalah barang yang aku dapatkan dari orang lain sebagai imbalan atas hal-hal baik. Hanya saja rune di dalamnya rusak, dan aku terlalu malas untuk memperbaikinya. Jika kamu menyukainya, ambillah. Barang itu dapat digunakan lagi setelah diperbaiki. Burung buas itu tidak sempat memperhatikan ejekannya. Setelah menyadari bahwa cermin perunggu itu palsu, ia segera melihat ke dalam pelukannya. Di pelukannya, seorang gadis dengan cadar menutupi wajahnya diam-diam menatapnya dengan mata terbuka. Dia mengenakan pakaian magu dan telah menyembunyikan auranya, jadi saat terburu-buru, sulit untuk membedakan antara dia dan magu. Namun sekarang karena jaraknya begitu dekat, indera yang cermat mengungkapkan perbedaan mereka. Tingkat kultivasi gadis itu belum mencapai tahap dan, tetapi hanya tahap pembangunan fondasi. Burung buas itu telah berubah wujud menjadi manusia lagi. Ia merobek cadar di wajah gadis itu dan menatapnya dengan takjub. Kenapa kamu? Burung buas itu hendak mengambil gambar itu, tetapi tiba-tiba merasakan aura pembasmi datang ke arahnya dari segala arah. Baru pada saat itulah dia memikirkan situasinya, lalu meletakkan tangannya, membiarkan gadis itu berdiri di udara. Hen Tianning berdiri tegak, membungkuk lembut pada Zukue, dan berkata, Tuan muda, lama tidak bertemu. Pemuda berpakaian hitam itu tentu saja Cao Zun. Setelah menyadari bahwa dirinya telah ditipu, ekspresi kemarahan yang tak terlukiskan melintas di wajahnya, tetapi dia segera menahannya. Dia menoleh untuk melihat Fang Xing dan berkata, sungguh tipuan. Aku telah mempertimbangkan setiap kemungkinan di sepanjang jalan, bahkan kemungkinan gagal, tetapi aku tidak menyangka kau akan melakukan ini. Fang Xing terkekeh dan berkata, saya baru saja memikirkannya dan mencobanya. Cao Zun sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Fang Xing menjadi semakin bahagia, matanya melengkung membentuk bulan sabit saat dia tersenyum, dan tidak perlu dikatakan betapa bahagianya dia dalam hatinya. Dia memang baru saja memikirkan rencana ini. Sebenarnya, dia tidak punya rencana seperti itu sebelum memasuki rawa hitam. Saat itu, dia hanya merasa bahwa rawa hitam itu suram dan tidak dapat dijelaskan. Dengan kepekaan spiritualnya, dia selalu merasa bahwa tempat hantu ini tidak sedamai yang terlihat di permukaan. Oleh karena itu, dia awalnya berencana untuk membujuk para pembudidaya untuk datang dari tempat lain. Namun, karena para kultivator lain tidak mendengarkannya, dia hanya bisa mengikuti mereka untuk melihat-lihat. Bagaimanapun, dia dilindungi oleh naga merah, dan dia juga memiliki teknik penyembunyian nafas yang dapat menipu persepsi binatang buas dan menyelamatkan hidupnya pada saat kritis. Dia lebih aman daripada yang lain. Tentu saja, dia tidak menurunkan kewaspadaannya dan mengamati rawa hitam itu dengan saksama. Dia menggunakan cermin dewa dan Ibel Yin yang secara ekstrim untuk mengidentifikasi setiap hal yang mencurigakan. Setelah itu, dia melihat tanaman merambat yang tersembunyi di rawa hitam bergerak sedikit, yang membuatnya terkejut. Dia segera menatap tanaman merambat itu dan mengenali pemilik tanaman merambat itu, Kui Muyao. Itu adalah monster langka Kui Muyao, tanaman yang menjadi monster, tetapi tidak berubah menjadi bentuk manusia. Sebaliknya, itu adalah monster kuat antara rumput dan makhluk hidup. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba.
Kejutan ini membuat Fang Xing cukup terkejut, tetapi apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Dia menggunakan cermin dewa dan Ibel Yin Yang untuk mengidentifikasi ciri-ciri monster Kuimu. Monster ini berada di antara tumbuhan dan makhluk hidup. Ia memiliki spiritualitas dan kecerdasan tingkat tinggi. Ia memangsa semua hewan, serangga, binatang buas, dan ibel yang dapat ditemuinya. Ia memiliki tubuh yang besar dan kekuatan tak terbatas, dan bahkan memiliki kekuatan magis bawaan yang dapat mengganggu angin kencang. Sayangnya, ia memiliki kelemahan fatal, yaitu ia memiliki akar dan tidak dapat bergerak sesuka hati. Begitu tubuhnya bergerak, vitalitasnya akan hilang. Dengan kata lain, monster semacam ini akan terus tumbuh di tempat yang sama dan tidak akan bergerak sekalipun lautan mengering dan batu-batu runtuh, kecuali jika tiba saatnya ia melepaskan tubuh monsternya dengan bantuan petir dan berubah wujud menjadi manusia, karena jika ia bergerak, ia akan mati. Hal inilah yang membuat Fang Xing waspada. Sial, monster Kuimu ini sangat kuat, dia pasti sudah hidup setidaknya 1000 atau 800 tahun. Monster Kuimu hanya dapat bertahan hidup di rawa-rawa, yang berarti rawa ini telah ada setidaknya selama ratusan tahun. Lalu mengapa Magu mengatakan bahwa rawa hitam hanya membutuhkan waktu beberapa dekade untuk terbentuk? Wanita ini jelas-jelas berbohong. Mengingat Magu akhir-akhir ini semakin sering bercermin, meskipun orang awam mungkin berpikir bahwa ini hanyalah manifestasi dari kecemasan seorang wanita tentang memiliki wajah yang cantik, Fang Xing, orang menyebalkan kecil ini, selalu suka berpikiran buruk tentang orang lain. Ketika dia melihat ekspresi Magu ketika dia bercermin, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, kupu-kupu malam ini akan memiliki kekasih. Meskipun aku melihat seluruh tubuh Magu saat merawat lukanya, aku bukanlah kekasihnya. Lalu siapa kekasihnya? Fang Xing dengan mudah teringat pada pembantunya yang hilang. Awalnya, para pelayan Magu menyerang istana, tetapi digigit sampai mati atau terluka oleh naga merah, dan sebagian besar dari mereka ditelan. Hal ini membuat Fang Xing merasa sedikit curiga. Kemudian, Fang Xing memeriksa muntahan naga merah dan bahkan mengutak-atiknya. Hasilnya membuatnya menyadari bahwa serangan terhadap istana itu palsu, dan alasan sebenarnya adalah bahwa seorang pelayan menyembunyikan kebenaran dan menyelinap pergi tanpa diketahui oleh tindakan ini. Tentu saja, ini juga kesalahan yang dibuat oleh Suzaku. Dalam pandangannya, naga juga binatang buas, dan memakan manusia bukanlah hal yang baik. Namun, ia tidak tahu bahwa setelah berevolusi di dunia luar selama bertahun-tahun, naga telah mempraktikkan cara-cara dunia manusia, dan dengan bantuan orang bijak agung dari ras manusia, mereka telah lama berevolusi menjadi bentuk manusia. Dengan kata lain, setengah dari naga dianggap manusia, dan oleh karena itu, naga tidak memakan manusia, dan semakin murni darah naga, semakin sedikit mereka akan memakan manusia. Meskipun naga merah itu ganas dan gila, naluri ini masih ada. Ketika ia menjadi gila saat berkelahi, ia akan menelan seseorang, tetapi ia tidak akan dapat mencernanya dan akan memuntahkannya setelah beberapa saat, jika tidak, ia akan seperti racun dan akan membakar andalamnya. Siapakah pembantu yang melarikan diri itu? Pergilah saja, mengapa repot-repot menyembunyikannya dari semua orang dan melarikan diri ke dalam kegelapan? Memikirkan kembali bagaimana Magu mengenalinya saat pertama kali melihatnya, Fang Xing samar-samar menebak jawabannya. Orang yang kabur itu kemungkinan besar kenal aku, dan mungkin aku juga kenal dia, jadi dia tidak ragu menggunakan nyawa para pelayan itu sebagai kedok untuk kabur diam-diam dan merencanakan sesuatu dalam kegelapan. Dia sangat licik, dan aku kenal dia. Pasti burung pencuri itu. Dulu dia susah payah menyelinap ke klan hentian untuk mencuri cermin perunggu, dan bahkan berani mengambil risiko menyelinap ke klan hentian untuk membasmi pendeta kepala dan menutupi rahasia cermin perunggu. Sial, burung ini pencuri sekali, apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Apa hubungan antara burung pencuri itu dan klan Sunlong? Fang Xing tidak dapat memahami pertanyaan ini, tetapi dia mengerti bahwa Magu mempertaruhkan nyawanya untuk memimpin para pembudidaya ke rawa hitam, dan kemungkinan besar dia akan memanfaatkan kekacauan itu untuk melakukan sesuatu. Fang Xing tidak tahu apa yang mereka berdua rencanakan, tetapi dia tahu betul bahwa cermin perunggu dan Magu sangat penting bagi Suzaku, jadi dia membuat trik ini secara spontan, menggunakan cermin perunggu dan Magu untuk secara paksa memancing Suzaku keluar. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Zukue dengan kesempatan ini, Fang Xing yakin bahwa orang ini akan muncul ketika dia melihat cermin perunggu dan Magu. Tentu saja, tidak masalah jika dia tidak muncul. Dia tidak akan kehilangan apapun. Paling-paling dia hanya akan ditertawakan. Beberapa orang sepintar Ibel, sementara yang lain punya rencana yang jauh jangkauannya. Ia memperkirakan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan keduanya. Meskipun dia tidak bodoh dan cukup licik, dia masih jauh dari orang-orang hebat yang dapat merencanakan segalanya dengan baik. Namun, dia memiliki satu kelebihan, yaitu dia sangat berani dan terlahir tanpa konsep rasa takut.
Setiap kali dia memikirkan sesuatu, dia akan berani melakukannya asalkan dia yakin 30%. Sebelum melakukan sesuatu, dia akan selalu menentukan apa yang ingin dia lakukan terlebih dahulu, lalu mempertimbangkan bagaimana membuatnya terlihat lebih baik. Kali ini, hal yang sama terjadi. Ia menduga bahwa Zukue mungkin diam-diam mengawasi mereka, para penjelajah, dan bahkan mungkin mempermainkan mereka, memikat para kultivator ke kedalaman Guiksu dari jauh, atau membawa mereka ke beberapa tempat berbahaya. Ia mencibir para kultivator yang berjuang mati-matian, dan menatapnya dengan mata yang tidak bersahabat, menunggunya bertarung dengan para kultivator mengenai masalah naga merah cepat atau lambat. Perasaan ini tidak begitu menyenangkan, membuat orang merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Suzaku mungkin telah merencanakan sesuatu dengan Magus setelah memasuki rawa hitam, Fang Xing, meskipun dia tidak tahu apa rencana spesifik kedua orang itu, siap menggunakan triknya sendiri. Pertama, itu adalah Magu, lalu cermin perunggu, dan kemudian dia akan membuang dirinya sendiri dan naga merah. Dia tidak percaya bahwa orang menyebalkan ini tidak akan tertipu. Pria ini dan cermin ini adalah barang paling berharga di Guiksu. Dia bahkan sudah merencanakan bahwa jika Cao Zun tidak muncul setelah melempar cermin perunggu dan Magu, dia akan berbaring di tanah dan berpura-pura mati selama setengah hari. Namun, dia tidak menyangka akan semulus itu. Cao Zun sebenarnya tidak jauh darinya. Ketika dia melihat cermin perunggu dan Magu, dia langsung melompat keluar seperti guk-guk yang mencium bau daging. Tentu saja, karena ini adalah ide menit terakhir, Fang Xing tidak berani membuang dagingnya. Umpan yang disiapkannya semuanya palsu. Cermin itu adalah cermin perunggu yang diperolehnya dari pelelangan embrio pedang. Itu adalah benda rusak yang tidak sengaja dibeli oleh Great Golden Crow. Itu agak mirip dengan Bronze Realm, jadi dia mengambilnya lebih awal dan menyimpannya untuk saat-saat kritis. Momen ini tentu saja sangat kritis, jadi dia sengaja menggunakan cermin perunggu untuk meniadakan hantaman dari celah kekosongan, agar orang-orang merasa bahwa cermin perunggu asli ada di tangannya dan terbang secara tidak sengaja. Adapun Hen Tianning, gadis ini tidak bisa mencuci pakaian atau memasak, dia juga tidak bisa menyajikan teh dan air, dan dia tidak ingin tidur dengannya. Kita harus menemukan sesuatu untuk dilakukan orang. Begitu kejadian ini terjadi, ia langsung hancur. Meskipun 8 pelayan Jindan tidak sekuat mereka secara individu, 8 orang yang memegang bendera formasi sudah cukup untuk menjebaknya setidaknya untuk secangkir teh. Secangkir waktu ini sudah cukup untuk menentukan situasi secara keseluruhan dan memastikan tidak ada ruang untuk kesalahan. Rencana itu hanyalah sebuah lelucon, tetapi mungkin justru karena sifatnya yang lucu, Cao Zun benar-benar mempercayainya. Baginya, dia masih merasa tidak tahu di mana kehilangannya. Bagaimana anak ini menemukan setan kuimu? Bagaimana dia tahu aku ada di dekat sini? Kapan dia punya rencana untuk menjebak dirinya sendiri? Tahukah kamu, bahkan saat dia siap beraksi untuk menangkap orang, itu hanya setelah dia melihat Magu membawa orang-orang ini ke rawa hitam. Karena pertanyaan-pertanyaan ini, tidak peduli seberapa dingin wajahnya atau seberapa serius ekspresinya, pertanyaan-pertanyaannya tetap diajukan dengan sangat serius. Bagaimana kamu melakukannya? Sekarang, dia benar-benar ingin tahu bagaimana Fang Xing melakukannya, dan bagaimana dia kalah. Menanggapi pertanyaan ini, Fang Xing tertawa 3 kali, lalu berkata aku tidak akan memberitahumu. Apakah setan kecil itu lolos? Di kejauhan, seseorang berteriak dengan marah, dan cahaya pedang ungu menyala di antara tentakel di kejauhan. Dari waktu ke waktu, tentakel yang memercikkan cairan hijau terbang ke atas dalam beberapa bagian. Ternyata itu adalah kultivator tua berbintik ungu dari klan Feng Tian, yang membawa sekelompok anggota klan dan berjuang keluar dari pengepungan tentakel monster Kuimu. Dia berteriak keras dan berjalan dengan pedang di tangan. Tentakel monster Kuimu rentan terhadap pedangnya. Saya baru saja melihatnya terbang ke udara. Dia pasti telah melarikan diri. Cepat kejar dia kembali. Suara tua berteriak keras, dan di arah lain, cahaya bulan seperti air. Itu adalah Nenek Yao dari klan Bai Yue, Tetua Linglong dan yang lainnya, yang bergabung untuk mengangkat bola yang terbungkus cahaya bulan dan bergegas keluar dari serangan gila monster Kuimu. Angin puyuh yang mengerikan, tentakel yang sangat kuat dan duri pada tentakel menghantam bola cahaya dengan keras, membuat suara bang-bang, tetapi tidak dapat melukai mereka sama sekali. Dia sudah sampai di Gunung Tiga Alam. Kemana lagi dia bisa melarikan diri? Mungkinkah dia tidak ingin memasuki Istana Dao? Sebuah suara nyaring berteriak, dan itu adalah pemimpin klan penjinak binatang, Sinansha, yang bergegas keluar, juga bersama sekelompok anggota klan. Yang terakhir datang dari aliansi klan kecil, si harimau tersenyum Luo Musang, yang sedang memegang pot bunga seukuran kepalan tangan di tangannya. Cahaya redup terpancar dari bunga-bunga itu. Tentakel-tentakel yang mengerikan itu merasakan cahaya itu dan mundur ke samping, seolah-olah mereka tidak berani mendekat. Di belakang Luo Musang,
Ada juga 7 atau 8 orang suku yang terhuyung-huyung keluar bersamanya. Para biksu jin dan Mahayana dengan kultivasi mendalam ini tidak terluka oleh monster kuimu. Meskipun mereka lengah, mereka bereaksi dengan cepat. Namun, meskipun mereka aman, anggota klan mereka mungkin tidak dapat melawan. Oleh karena itu, mereka memilih untuk kembali menyelamatkan anggota klan mereka sendiri, dan bergegas keluar setengah cangkir teh lebih lambat dari Fang Xing. Yang paling mereka khawatirkan adalah Fang Xing akan memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Lagi pula, dia sudah memiliki pikiran jahat dalam benaknya dan tidak pernah menyembunyikannya. Dia berteriak keras, bersiap untuk menyerbu ke tepi pantai, menurunkan orang-orangnya, dan segera mengejar Fang Xing. Namun setelah melesat keluar, dia tertegun sejenak, menatap linglung ke arah Fang Xing yang berdiri di kepala naga dengan kedua lengan terlipat. Dia tidak melarikan diri. Nenek Yao, kultivator tua Ziban dan 4 pemimpin lainnya sedikit terkejut melihatnya menunggu dengan tenang di pantai. Menurutmu siapa yang akan melarikan diri? Fang Xing menyilangkan lengannya, dan sambil berpikir, naga merah berbalik dan menatap keempat pemimpin itu dengan tatapan tidak bersahabat. Oh, dasar orang menyebalkan kecil, kau cukup berani. Aku meremehkanmu. Nenek Yao berkata dengan muram, dan melirik Fang Xing sambil tersenyum palsu. Orang menyebalkan tua, aku tidak pernah meremehkanmu. Fang Xing tidak pernah kalah dalam pertengkaran verbal, jadi dia langsung mengumpat balik begitu dia membuka mulut. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Nenek Yao tidak pernah menang dalam perdebatan dengan Fang Xing. Dia suka memarahi orang, tetapi dia marah ketika dimarahi. Kali ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata dengan nada sinis, orang menyebalkan kecil, kamu telah bersikap kasar kepadaku selama ini. Karena kamu terlalu muda, aku telah mengalah padamu dan tidak ingin berdebat denganmu. Tetapi apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membasmimu? Dia melangkah maju dan berteriak dengan muram, biarkan aku bertanya kepadamu, kamu jelas merasakan bahaya di rawa hitam, mengapa kamu tidak memperingatkanku? Fang Xing tidak takut padanya. Dia berdiri di atas kepala naga merah dan berkata sambil tersenyum, bukankah aku mengundangmu untuk datang dan menikmati udara sejuk? Anda, Nenek Yao sudah luar biasa geram, aura pembasmi mengepul dari tubuhnya. Fang Xing memutar matanya dan mengumpat, apa maksudmu dengan kamu? Jangan bertingkah seperti orang tua di hadapanku setiap hari. Aku tidak tumbuh besar dengan minum susumu. Sekadar pengingat saja sudah cukup. Kau begitu bodoh hingga tidak bisa melihat bahaya, tetapi kau ingin menyalahkan tuanmu. Mengapa kau melotot padaku? Aku memarahimu, jadi apa? Jika kau punya nyali, datanglah dan lawan guk-guk besarku. Qilong menjadi gembira saat mendengarnya, dan menatap Nenek Yao dengan matanya yang besar dan cerah. Nenek Yao sangat marah. Dia telah menahan kutukan Fang Xing sepanjang jalan dan sangat sulit baginya untuk bertahan. Dia hanya berbalik untuk melirik Linglong, tetapi dia ragu-ragu dalam hatinya. Hanya ada 2 dari mereka yang tersisa di klan Bai Yue yang telah mencapai tahap Mahayana Inti Emas, dan yang lainnya telah meninggal dalam perjalanan. Mereka tidak yakin dapat mengalahkan naga merah hanya dengan mereka berdua, jadi mereka hanya bisa menatap kultivator tua dengan bintik-bintik ungu dengan tatapan muram. Saya pikir sudah waktunya untuk bertindak. Sudah waktunya untuk bertindak. Sang pembudidaya tua dengan bintik-bintik ungu mengangkat alisnya dan melirik naga merah. Pemimpin klan penjinak binatang pun tampak berbinar dan menaruh tangannya di belakang punggungnya. Mendengar ini, orang-orang dari aliansi suku Xiaoji juga berdiri satu demi satu. Beberapa memiliki mata pembasmi, sementara yang lain penuh dengan kewaspadaan. Apa yang sedang kamu lakukan? Fang Xing bertanya sambil tersenyum, seolah dia tidak mengerti. Kepala naga Nenek Yao berhenti di tanah, dan aura tak terlihat tiba-tiba muncul. Dia tertawa muram, bocah kecil, kamu tahu dalam hatimu bahwa jika kamu ingin memasuki istana Tao, kamu harus mengorbankan darah 4 kejahatan. Kamu harus menyerahkan naga merah ini cepat atau lambat. Sekarang setelah kita tiba di Gunung Tiga Alam, kita akan segera mencapai gerbang 4 kejahatan. Jika kamu tidak menyerahkan naga merah sekarang, kapan kamu akan melakukannya? Saat dia berteriak dengan dingin, secercah cahaya melintas di mata kecilnya, memperlihatkan niat membasmi. Saat mereka tiba di Gunung Tiga Alam, tugas mencari pewaris keluarga Long sudah tidak berguna lagi, dan rasa takut mereka untuk menyakiti musuh juga sudah sangat berkurang. Yang mereka khawatirkan sekarang hanyalah bagaimana cara menangkap naga merah. Selama naga merah menyerah, mengapa mereka menganggap serius bocah kecil ini? Garis keturunan 4 kejahatan, bukankah mereka bilang akan menemukan Susaku? Menghadapi ancaman Nenek Yao, Fang Xing tampaknya belum bereaksi dan bertanya dengan tatapan kosong. Haha, Luo Musang, harimau yang tersenyum dalam aliansi klan Xiao, tiba-tiba melangkah maju dan tertawa Xing Xiaoyou, bukan berarti kami harus memaksamu, tetapi pada saat ini, di mana kami dapat menemukan Susaku?
Meskipun kami memiliki bulunya, auranya tersembunyi dan tidak mudah untuk mencarinya. Selain itu, ada terlalu banyak bahaya di kedalaman Guiksu, dan tidak baik untuk berlarian. Mengapa kamu tidak bekerja sama dengan kami dan memberi kami naga merah? Aku berjanji bahwa setelah memasuki Istana Dao, kamu pasti akan mendapatkan bagian dari keuntungannya. Bagaimana menurutmu? Di antara mereka yang datang untuk menjelajahi Rerun Dewa, yang dimarahi tak kurang dari Nenek Yao, dan dia sangat mengkhawatirkannya saat ini. Fang Xing menyipitkan matanya sedikit, meliriknya dan Nenek Yao, mengingat dendam di hatinya, lalu tertawa, mengangkat tangannya dan menunjuk Cao Zun yang terjebak dalam formasi, menyipitkan matanya dan berkata kamu mencari Susaku. Seberapa sulitnya, bukankah itu di sini? 440.